Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat beliau Bapak Kiai Haji Anang Rizza Masyhadi PhD, yang saya hormati juga Kak Atikah Cahya, ya. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini insya Allah nanti kita akan berbincang seputar tema yang sangat menarik sekali ya teman-teman. Sharing session takdir versus doa. Kalau sudah ketetapannya apa fungsinya berdoa ya. Perkenalkan, nama aku Safisah. Nanti selama 1 jam ke depan kita akan dari saya sendiri akan menjadi pemandu acara. Mohon maaf ini di mute dulu ya teman-teman ya, menjadi pemandu acara kita pada malam hari ini, dan semoga tidak ada kendala ataupun hal-hal yang mungkin sifatnya teknis gitu. Oke, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, mari kita buka dengan membaca umul kitab bersama ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, semoga dengan pembacaan umul kitab yang sudah kita lantunkan bersama-sama bisa menjadi wasilah atau perantaraan bagi lancarnya kegiatan kita pada malam hari ini. Oke, sebelum kita berbicara panjang lebar, mungkin aku mau itu dulu ya, ngasih Balela. Oke, maaf teman-teman. Kita akan ada giveaway ya, bahasanya itu seperti biasa kita giveaway 2 buku buat teman-teman semuanya yang nanti bisa berkenan untuk share insight di Instagram. Assalamualaikum. Apa yang teman-teman dapatkan dari kegiatan pada atau kajian pada malam hari ini tulis aja di Instagram ya, terus dijadikan story. Jangan lupa juga untuk di tag ya akun Rene Islam, terus Yai Anang dan juga Kak Atikah Cahya. Nanti share insight yang paling menarik akan mendapatkan masing-masing 1 buku. Jadi ada 2 pemenangnya, gitu ya. Oke. Baik, kita sedikit berkenalan dengan pembicara kita pada malam hari ini yang sangat istimewa sekali. Yang pertama nanti akan dibawakan oleh Yai Anang Rizza Masyhadi. Nah, siapa ini beliau? Nah, beliau itu adalah seorang pengasuh ya, pimpinan Pondok Modern Tazaka Batang, Jawa Tengah. Lalu beliau juga menjadi Sekretaris Jenderal FPAG atau Forum Pesantren Alumni Gontor dari 2020 sampai sekarang. Sekaligus menjadi Wakil Ketum Himpunan Pengasuh Pesantren Indonesia dari periode 2023 sampai 2028. Lalu yang kedua, kita nanti juga akan berbincang-bincang dengan pembicara kita yang luar biasa sekali, Kak Atikah Cahya, ya, influencer muslimah yang konten-kontennya sangat inspiratif tentang self improvement Islami, sekaligus sebagai bahasanya alfa muslimah gitu ya. Ya, muslimah yang menginspirasi sesamanya, itu menginspirasi generasi muda dengan konten-konten yang luar biasa. Baik, untuk menyingkat waktu, saya sapa dulu Pak Yai Anang. Assalamualaikum Yai Anang. Suaranya terdengar Yai. Waalaikumsalam. Ya, masih ada nih agak Ya, kredit ya. baik. Baik. Eh, untuk menyingkat waktu mungkin bisa langsung saja ya, bisa dijelaskan juga apa namanya, apa sih sebenarnya buku Majmu Doa ini gitu. Terus tema kita pada malam hari ini itu kan takdir versus doa gitu. Kalau sudah ketetapannya apa fungsinya berdoa, apalagi di zaman modern seperti sekarang ya. Untuk apa sih kita sebenarnya berdoa? Emang ada pengaruhnya gitu kan, katanya takdir sudah ditetapkan oleh Allah, kenapa kita harus berdoa gitu. Mungkin pencerahannya dari antum untuk kita semua yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini gitu, atau hal-hal yang menarik di dalam buku ini, monggo saya persilahkan untuk dipaparkan di waktu yang sudah disediakan, monggo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Masih dibisukan ya, mohon maaf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Nah, terima kasih semua yang hadir di Zoom ini, Mas Safi Sahri dan juga Mbak Atika. Begini, buku Majmu' Doa itu sebetulnya kan eh, sekedar panduan apa yang harus kita lakukan dalam berdoa. Panduan itu ada dua. Ada panduan yang bersifat pengertian dari mengapa kita berdoa. Yang kedua adalah bagaimana kita berdoa. Jadi dua hal yang berbeda itu. Mengerti mengapa kita harus berdoa dan yang kedua bagaimana kita berdoa. Untuk yang pertama, mengapa kita harus berdoa? Sebetulnya doa itu adalah bagian dari ibadah. Maka ada pengertian doa itu dibagi dua, ada doa ibadah dan doa memohon sesuatu. Eh, Sebelum memohon sesuatu, berdoa itu sebetulnya adalah bagian dari ibadah. Jadi kita harus tanamkan pada diri kita bahwa doa itu ya ibadah. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab-kitab ulama kita tentang sholat, apa definisi sholat? Definisi sholat adalah ibadah. As-sholatu hiya al-ibadah. Sholat adalah ibadah. Tapi juga ulama mengatakan as-sholatu hiya ad-du'a. Sholat adalah doa. Kenapa? Karena dalam sholat itu isinya doa semua. Coba perhatikan. Doa dalam sholat itu, bacaan-bacaan semuanya berisi tentang doa-doa. Bahkan Al-Fatihah yang kita baca, yang kita hafal, yang kita ulang-ulang ribuan kali, itu isinya apa? Doa kan? Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kan itu doa. Doa mohon petunjuk, doa mohon hidayah. Lalu bagaimana? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi Al-Fatihah sendiri adalah doa. Dia bukan sekedar bacaan. Itu yang pertama. Jadi mengapa kita harus berdoa? Karena doa adalah ibadah. Bahkan sholat adalah doa, di samping sholat adalah ibadah. Dan keseluruhan bacaan dalam sholat intinya adalah doa. Itu yang pertama. Yang kedua, doa sebagai permohonan kita. Maka di situ doa kita berarti ditujukan untuk memohon sesuatu hal pada Allah. Apa yang kita minta? Apa yang kita butuhkan? Tadi Mas Sani mengatakan, mengapa kita harus berdoa? Jadi sebetulnya begini, Mas. Eh, Apa yang terjadi pada kita dan apa yang dibutuhkan oleh kita, Allah tahu. Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Diungkapkan atau nggak diungkapkan. Allah tahu apa yang nampak dan yang disembunyikan dalam diri kita. Lalu kalau begitu, kenapa harus berdoa? Nah, begitu. Jadi doa ini lebih kepada etika. Mengapa kita harus berdoa? Karena itulah etika. Jadi sebetulnya dengan itu kita memohon kepada Allah, minta. Saya punya anak kecil. Saya tahu kebutuhan anak itu. Apalagi ibu-ibu nih. Nanti kalau udah jadi ibu-ibu udah tahu tuh. Ada anak kecil nangis, oh berarti lapar. Bahkan anak kecil sakit, mengeluh, oh berarti ibunya tahu. Tanpa anak itu harus bicara. Itu perasaan ibu, perasaan bapak. Tapi kalau anak itu bicara, Pak, Bu, aku pingin ini. Nah, itu sebetulnya lebih kepada cara berkomunikasi dengan orang tuanya dan lebih kepada adab dan etika. Nah, kalau permintaan itu, permohonan itu, keinginan itu dibalut dengan etika, dengan adab, maka nilainya akan sangat tinggi. Disitulah letak dikabulkannya sebuah doa. Begitu Mas Ani. Ini sebagai
Silakan nanti dilanjutkan aja. Baik. Eh, maaf, kok mantulnya? Ini modelnya talkshow atau saya apa namanya paparan? Monggo. Paparan dulu saja tidak apa-apa ya. Paparan saja nanti dari teman-teman semuanya barangkali ada yang Oh, ditanyakan bisa. oke, saya juga. Betul. Mohon maaf ini sinyalnya agak terputus ya. Oke. Ada lagi, ya, halo. Oke ya, lancar. Ya, sudah lancar ya. Oke. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 186 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakanlah, aku dekat. Tolong garis bawahi ya, aku dekat. Aku mengabulkan permohonan atau doa orang yang mau berdoa kepadaku. Baik. Mohon maaf ya, sinyalnya kurang stabil. Jadi sering terputus dari antum suaranya. Mm-mm. Halo Mas, udah jelas? Sudah jelas ya. Tadi sempat terputus. Oke, saya ulangi. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 186. Mohon maaf ya, kembali Wa terputus. idza sa'alaka ibad. Halo, assalamualaikum Yai. Saya ganti ini aja, saya ganti apa namanya? Ya, 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 ini saya pakai hotspot, saya ganti ini, saya ganti provider. Siap. Udah, oke. Sudah Yai. Ya, ini lebih jelas ya. Baik. Eh, Mas Hani, dalam Al-Quran ayat 186 surat Al-Baqarah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, jika ada orang bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah, jawab saja, aku dekat dan aku akan mengabulkan doa orang yang mau berdoa kepadaku. Ada dua kata kunci di sini. Aku dekat dan mengabulkan doa orang yang mau berdoa. Baik. Ayat berikutnya ada dalam surat eh, Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Jadi di sini jelas bahwa Allah dalam dua ayat itu memastikan akan mengabulkan doa orang yang mau berdoa. Yang mau berdoa, berarti yang nggak berdoa nggak dikabulkan. Kemudian bahwa Allah itu dekat. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana doa itu dikabulkan? Apakah iya doa kita pasti dikabulkan? Ada orang bertanya atau ada orang mengeluh, saya udah berdoa berkali-kali, tapi nyatanya sampai sekarang doa saya belum dikabulkan. Sering kan kita dengar kata-kata itu, ya. Saya udah berdoa berpuluh-puluh kali, sekian tahun saya udah berdoa, ternyata doa saya belum juga dikabulkan. Sering sekali di masyarakat kita mendengar kata-kata itu. Begini Mas Yani, eh, Allah itu
Kalau akan mengabulkan doa, itu mengabulkan dengan 6 cara. Yang pertama, ini mohon disimak baik-baik. Yang pertama, doa akan dikabulkan segera sesuai dengan permintaannya. Artinya, apa yang diminta oleh hambanya akan dikabulkan dalam waktu sesegera mungkin. Itu cara pertama Allah mengabulkan doa. Yang kedua, doa akan dikabulkan sesuai permintaan, tapi waktunya ditunda. Mungkin butuh waktu lama untuk mengabulkan doa itu. Bisa setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Bahkan bisa juga lintas generasi. Nabi Ibrahim berdoa minta keturunan, dikabulkan di usia senja. Nabi Ibrahim berdoa untuk Makkah, dikabulkan justru sepeninggal beliau. Dan ini sebetulnya yang harus difahami oleh kita semua. Yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa, yaitu doa kita dikabulkan Allah dengan cara diganti dengan yang lebih baik menurut Allah. Bisa jadi kita memohon sesuatu A, Allah kabulkan B. Karena menurut Allah B itu lebih baik untuk kita saat ini. Jadi ada doa-doa yang kita panjatkan yang sebetulnya sudah dikabulkan oleh Allah, tapi dalam bentuk yang lain, yang itu menurut perhitungan dan pengetahuan Allah itu lebih maslahat untuk kehidupan kita. Yang keempat, doa doa kita itu dikabulkan dengan cara kita dihindarkan dari bala, musibah. Mungkin saja Mas Sani, ada banyak bala, ada banyak musibah yang kita tahu atau yang kita tidak tahu, besar atau kecil, sedang, ringan atau berat, yang sebetulnya mestinya seharusnya itu akan mengenai kita, akan sampai pada kita. Tapi oleh Allah disingkirkan, dibelokkan, dijauhkan dari kita. Sehingga kalau kita hari ini, saat ini masih fine-fine aja, masih sehat walafiat, segar bugar, masih bisa tertawa, makan enak, matanya masih bisa melihat, telinganya masih bisa mendengar, ya, organ tubuhnya masih bisa bergerak. Sesungguhnya bisa jadi itu adalah ada bala yang akan mampir ke kita yang Allah belokkan akibat doa-doa kita yang kita panjatkan selama ini. Jadi itu bisa juga bagian dari cara Allah mengabulkan doa. Diganti dengan yang lebih baik dan dihindarkan dari bahala. Yang berikutnya, nomor 5, doa itu dikabulkan oleh Allah di akhirat kelak. Bisa jadi Allah tidak mengabulkan doa kita dengan cara pertama tadi, dikabulkan sesuai permintaan, waktunya segera. Bisa juga tidak dengan cara kedua, dikabulkan sesuai permintaan tapi waktunya panjang. Bisa juga tidak dengan cara ketiga, dikabulkan dengan cara diganti oleh Allah dengan yang lebih baik menurut Allah. Bisa juga tidak dengan cara keempat, dihindarkan dari bala dan musibah yang mestinya akan mampir ke kita. Tapi Allah mengabulkan dengan cara kelima. Apa itu? Yaitu doa kita akan dikabulkan di akhirat dalam bentuk tambahan catatan amal soleh. Oleh karena itu dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada hamba-hamba Allah yang terkejut ketika di akhirat, di yaumul hisab. Terkejut karena dia merasa, dulu waktu aku di dunia nggak banyak-banyak amat kebaikannya, biasa-biasa aja. Ya, sholatnya juga biasa, puasanya biasa, kebaikanku juga biasa. Tapi kenapa hari ini di hari penghitungan Allah, catatan amal baiknya banyak sekali. Ini dari mana kebaikan ini? Nah, disampaikan oleh Allah bahwa itu adalah dari doa-doamu yang dulu kau panjatkan dengan sabar dan tidak mengeluh dan tidak suudzon kepadaku, tidak mengatakan bahwa doaku nggak dikabulkan. Ini semua disimpan dan diberikan oleh Allah dalam bentuk tambahan catatan amal soleh. Dan yang keenam, doa itu bagian dari ibadah. Artinya, kita berdoa dapat pahala. Sebab orang yang nggak berdoa akan berdosa. Allah tidak suka dengan orang yang tidak mau memohon kepadanya. Tapi Allah suka dengan orang yang memohon kepadanya. Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum.
Ya, itu dalam surat apa? Dalam surat Al-Furqan. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Katakanlah kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkanmu melainkan kalau ada ibadah atau doa-doamu. Jadi kalau kamu tidak mau berdoa, Tuhan akan enggan. Kalau kamu nggak mau berdoa, Tuhan akan memalingkan muka darimu. Kalau kamu tidak mau berdoa, Tuhan akan mencampakkanmu. Jadi justru karena doa-doamu itu, Tuhan Allah akan memperhatikanmu dengan seksama. Mas Hani, itu di antara beberapa poin penting saya kira, kenapa kita harus berdoa dan kenapa kita harus suudzon. Doa itu hakikatnya semua dikabulkan dengan 6 cara tadi. Kalau ada doa yang tidak dikabulkan, itu kemungkinan satu, orang itu tidak sungguh-sungguh berdoa. Yang kedua, dia berdoa, lalu dia mengatakan, "Aku sudah berdoa, tapi tidak atau belum dikabulkan." Maka kata Allah, "Tidak akan aku kabulkan." Jadi jangan sampai ini yang membuat doanya nggak diterima adalah kita mengatakan, "Aku sudah berdoa, tapi doa aku belum atau tidak dikabulkan oleh Allah." Itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Jadi apa artinya? Harus tetap husnudon kepada Allah. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Doa itu harus husnudzon. Silahkan, kita sudah berdoa. Allah mau kabulkan dengan cara pertama. Allah mau kabulkan dengan cara kedua. Allah mau kabulkan dengan cara ketiga. Allah mau kabulkan dengan cara keempat, kelima, atau bahkan Allah mau kabulkan dengan cara keenam, yaitu sebagai bagian tambahan pahala kita di akhirat kelak. Silahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Mas Yani, sebelum nanti kita buka dialog, ya, karena ini waktunya supaya lebih banyak ke dialog saja. Apa yang harus kita hindari ketika berdoa? Ada 4 hal yang harus dihindari ketika kita berdoa, Bapak Ibu sekalian. Pertama, jangan berdoa untuk dunia saja. Harus balance, harus seimbang. Berdoa untuk dunia dan berdoa untuk akhirat. Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa doa-doa kita harus berdimensi duniawi dan ukhrawi. Jadi kalau kita berdoa 5 menit, janganlah semua 5 menit dihabiskan untuk kebutuhan dunia. Kita berdoa untuk A, B, C, berdoa untuk harta, berdoa untuk rumah tangga, berdoa segala macam itu. Tapi kita lupa, ada doa-doa yang sesungguhnya berdimensi akhirat. Ada doa-doa yang sesungguhnya kaitannya dengan kepentingan kita di akhirat. Dimudahkan dalam wafatnya, husnul khotimah. Jadikanlah kita di akhirat bersama orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah atau kumpulkanlah kita di akhirat bersama orang-orang soleh, para nabi, para rasul. Kemudian juga lapangkanlah kubur kita, luaskanlah kubur kita, terangilah kubur kita. Jadikanlah kita di akhirat sebagai orang-orang yang menerima catatan amal baik dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Bayangkan coba, doa yang paling populer, Robbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Dalam doa itu, yang orang sebut doa sapu jagat, itu akhiratnya 2 loh. Dunia cuma satu, Robbana atina fid dunya, dunia sekali, hasanah, yang akhirat kan 2, wa fil akhirati, akhirat, wa qina adzabannar. Jauhkan dari api neraka. Itu menunjukkan bahwa kalau bisa malah doa itu lebih banyak yang kaitannya dengan masa depan kita setelah kehidupan ini, yaitu kehidupan yang akan datang yang ada di alam barzah dan juga di alam akhirat. Jadi itu yang pertama, itu yang harus dihindari, jangan sampai kita berdoa terjebak hanya doa-doa yang kaitannya dengan dunia saja. Yang kedua, apa yang harus dihindari? Jangan berdoa untuk diri sendiri saja. Rasulullah hampir-hampir tidak pernah mengajarkan kita untuk berdoa untuk diri sendiri saja. Kalau bisa, doakan untuk orang lain. Meskipun bisa jadi, Mas Ani, doa kita untuk orang lain itu ya, Mas Afia, itu orang yang kita doakan itu bisa jadi orang yang selama ini mungkin sikapnya kepada kita nggak baik. Coba perhatikan, contoh kecil, kalau kita ziarah ke kubur, ziarah ke makam, apa doa kita? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Kita menyapa orang-orang yang di alam kubur itu. Kemudian kita mendoakan mereka. Ghafarallahu lana walakum. Kemudian
Al-Fatihah, kemudian Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihum. Yang bisa jadi orang-orang yang ada di alam kubur itu, yang ada di pemakaman itu, tidak semuanya orang-orang yang selama hidupnya dengan kita orang-orang yang baik. Mungkin musuh kita, mungkin yang selama hidupnya menyakiti kita, mungkin saja orang yang selama hidupnya menzalimi kita. Tapi Rasulullah mengajarkan doakan mereka. Jadi jangan terjebak pada mendoakan diri sendiri saja. Ada sebuah hadis Mas Safi ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak walaka bimislin." Tidak ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya yang jauh kecuali malaikat yang ada di sekitar kita. Malaikat yang ada di sekitar siapa? Rokib, Atid, ya. Malaikat-malaikat ini banyak di sekitar kita. Malaikat-malaikat yang ada di sekitar kita akan mendoakan apa? Bagimu juga. Bahkan dalam ayat lain atau hadis lain diriwayatkan amin wala kabimislim. Malaikat-malaikat itu mengambil doa kita dan mendoakan kita persis seperti doa kita kepada orang lain. Jadi kalau sekarang ini saya misalnya mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan berilah Mas Safi, ya, Mbak Atika, Cahaya, husnul khotimah, luaskan rizkinya, umur panjang, dan bermanfaat untuk diri, keluarga, masyarakat, umat, dan bangsa. Pada saat yang sama, malaikat yang mendengar doa saya ini akan mengatakan amin. Dan mengatakan doa yang sama seperti yang saya ucapkan untuk Anda semua. Jadi kalau kita mendoakan orang lain, meskipun orang yang kita doakan itu nggak tahu bahwa kita sedang mendoakannya, malaikat akan mendoakan kita. Jadi bisa jadi doa kita akan dikabulkan oleh Allah bukan pada saat kita berdoa untuk diri sendiri. Bisa jadi doa kita akan dikabulkan oleh Allah justru pada saat kita mendoakan orang lain. Jadi intinya jangan berdoa untuk diri sendiri saja. Berikutnya yang ketiga, apa yang harus dihindari ketika berdoa? Jangan berdoa dengan ungkapan yang lebay. Ya, misalnya begini, ya Allah, ya, kalau engkau berkenan, aku mohon diberikan kesehatan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu enggak boleh. Itu lebay. Ya Allah, aku mohon petunjukmu. Ya, kalau engkau berkenan. Kalau enggak juga, ya, itu enggak boleh begitu. Ya Allah, aku mohon rizki kepadamu yang halal, yang toyib, yang berkah. Kalau enggak, aku terpaksa akan melakukan hal-hal yang haram. Apalagi begitu, enggak boleh. Doa itu semuanya dengan kata perintah. Dan Allah senang diperintah hambanya melalui mekanisme doa. Kita nggak bisa memerintah Allah kecuali melalui doa. Semua redaksi doa itu menggunakan kalimat perintah atau kata perintah. Rabbana atina, berilah kami, perintah. Rabbi habli min ladunka, ya Allah berilah eh, untukku anak cucu yang soleh, anak cucu yang baik, keturunan yang baik, anak keturunan yang menyejukkan mata. Semuanya kata perintah. Allah marzuqni rizqan halalan thayyiban. Ya Allah berilah aku rizki. Jadi jangan lagi menggunakan kalimat atau eh, ungkapan-ungkapan yang lebih. Allah diperintah dalam doa itu tentu dengan cara yang baik. Dan yang terakhir, berdoalah dengan lembut, santun, dan penuh adab kepada Allah. Khaufan wa tama'a. Jangan bersuara dengan teriak-teriak. Jangan bersuara dengan suara yang terlalu keras. Tapi juga jangan dalam hati. Munculkan suara. Ya, lirihkan suara di hadapan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi jangan sampai dalam hati. Tapi juga jangan teriak-teriak melampaui batas. Di situ ada etika yang harus kita pegang. Sama dengan kita, kalau kita memohon kepada orang tua, kita masih kecil, memohon kepada orang tua, nggak mungkin dalam hati. Dan juga nggak mungkin teriak-teriak. Sampaikan saja, ayah, ibu, aku butuh uang untuk beli buku. Ayah, ibu, aku butuh uang untuk beli seragam. Kan enak. Nggak perlu teriak-teriak. Nanti dipahami dengan cara yang berbeda. Dan juga bukan dalam pengertian dalam hati, sehingga tidak bisa diungkapkan dan tidak didengar oleh bapak ibunya. Itulah Mas Safi, beberapa poin-poin penting saya kira, ringkasan saja dari apa yang mestinya kita lakukan
tentang doa dan bagaimana apa. Silakan dilanjutkan dengan tanya jawab diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Pemaparannya sangat lengkap tadi, dimulai dari esensi dari doa, lalu Allah itu akan mengabulkan setiap doa kita dan juga hal-hal yang tidak boleh ketika kita akan berdoa. Nah, sebelum nanti masuk ke tanya jawab, mungkin bisa dijelaskan kembali ya terkait dengan adab-adab dalam berdoa dan tahapan gitu. Tahapan kita dalam berdoa supaya nantinya doa kita lebih mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi dari adabnya, lalu apa saja yang harus kita baca atau harus kita praktikkan supaya doa itu lebih mudah untuk sampai kepada Allah begitu ya. Terima kasih, Mas. Pertama tentu niat, luruskan niat, ikhlaskan niat. Kita berdoa ini untuk apa? Ya, misalnya kita berdoa, ya Allah, mudahkanlah, lapangkanlah, luaskanlah rizki. Pertanyaannya, untuk apa minta rizki? Supaya luas, supaya lapang, supaya mudah. Itu niatnya di situ. Nah, untuk digunakan berfoya-foya, untuk digunakan maksiat, atau untuk apa? Nah, itu di situ doa. Sama dengan ya Allah, Rabbana atau Rabbi habli minas solihin, Rabbi ij'alni muqimas shalah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Atau apa Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, berilah aku kesehatan, berilah aku kebugaran, berilah aku kekuatan. Pertanyaannya untuk apa? Kau minta sehat untuk apa sehatnya? Mau digunakan apa sehatmu? Kalau Allah kasih kesehatan itu, kalau kalau kasih kekuatan, mau kamu gunakan untuk apa kekuatanmu? Jadi yang pertama kali harus lurus, lurus, lurus. Ya, tidak boleh kita berdoa kepada Allah, tapi Allah tahu, wah ini minta rezeki yang luas, tapi nanti untuk berbuat maksiat itu pasti nggak akan diterima oleh Allah kan itu. Satu. Yang kedua, husnudzon tadi sudah saya sampaikan. Ya, ya, doa itu kan harus berprasangka baik kepada Allah. Nggak boleh kita punya prasangka, apalagi sampai terucap, aku sudah berdoa, tapi Allah nggak kabulkan. Tidak akan dikabulkan. Itu hadis. Ya, Allah melalui Rasulullah mengatakan kalau ada hamba yang mengatakan, aku sudah berdoa, tapi belum atau tidak dikabulkan, tidak akan dikabulkan. Itu artinya nggak boleh kita suudon, harus husnudon. Jadi kalau kita berdoa, berdoa saja. Dikabulkan nggak? Mungkin sudah dikabulkan. Dan pastinya sudah. Dengan cara pertama, atau kedua, atau ketiga, atau keempat. Kita ini sehat walafiat, segar bugar. Bisa jadi karena ada balak-balak yang mau mampir ke kita, Allah belokkan. Karena doa-doa kita itu. Ya kan? Atau doa kita akan dikabulkan di akhirat. Dalam bentuk tambahan catatan amal soleh. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Harus husnudon. Yang ketiga, mengangkat tangan. Ini sepele, ya. Ini yang membedakan kita, agama kita dengan orang lain. Jadi angkat tangan, tunjukkan bahwa kita ini membutuhkan sesuatu, bahwa kita ini mengharap sesuatu, bahwa ini kita sedang berbicara dengan Allah gitu. Ya. Berikutnya, kalau ada doa-doa yang sangat spesifik, ulang sebanyak 3 kali, disunahkan. Ya, apa misalnya sesuatu yang memang betul-betul kita amat sangat berharap dari Allah untuk segera dikabulkan. Kalau bisa diulang 3 kali, itu sunahnya begitu. Kemudian jangan lupa doa itu jangan ujuk-ujuk tiba-tiba langsung minta. Puji dulu Allah, hamdalah dulu, tahmid dulu, tasbih dulu, takbir dulu, istighfar dulu. Dilanjutkan dengan sholawat kepada Rasulullah. Karena dalam sebuah riwayat itu, sholawat itu diantaranya adalah kunci pembuka pintu-pintu langit. Nah kalau kita berdoa, sudah ini segala macam tidak pakai sholawat dulu, langitnya nggak kebuka. Pintunya kepada Allah nggak kebuka. Maka coba lihat ulama-ulama kita dulu. Dari Rasulullah diturunkan lagi kepada sahabat tabi'in sampai ulama-ulama kita. Kalau berdoa mesti ada unsur sholawatnya.
Bahkan dalam khutbah Jumat coba tuh, mesti ada sholawatnya dulu kan. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi, ya kan? Baru setelah itu Allahumma ighfir lil muslimin dan seterusnya dan seterusnya. Itu jangan lupa ini sepele ya. Kemudian apa? Setelah itu nyatakan permohonan dengan jelas. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi jangan pakai kalimat kalimat apa lebay ya, atau tidak tegas, atau bias, atau ngambang. Enggak. Nyatakan dengan jelas apa yang menjadi kebutuhan kita itu. Dan yang terakhir itu khaufan wa tama'a. Khaufan itu cemas, toma'a itu berharap. Jadi doa itu harus disertai dengan sikap cemas dan harap. Cemas kalau doa kita ditolak oleh Allah. Harap dengan penuh harap agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas Safi. Baik, terima kasih Yai, Masya Allah. Sangat insightful dan bisa kita praktikkan ya teman-teman dalam kehidupan sehari-hari tadi yang sudah disampaikan oleh Yai Anang. Jadi ketika berdoa, poin-poin yang beliau sampaikan hendaknya kita perhatikan supaya apa doa kita juga diterima oleh Allah dan kita pastinya ingin gitu terkabul gitu ya, terus menjadi nyata gitu. Baik Yai, untuk menyingkat waktu ada yang bertanya juga ini dari Kak Uni. Yai mohon tanya bagaimana agar bisa sabar menerima cobaan dari Allah dan apakah ada amalan atau ijazah dari Yai supaya mudah dikabulkan doanya? Monggo. Iya, pertama adalah yakinlah bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu semua sudah diatur oleh Allah. Yang kedua, yakinlah bahwa Allah tidak menimpakan sesuatu pada kita kecuali kita sanggup memikulnya. Jadi tidak ada kata-kata ujian ini di luar kemampuan saya. Itu tidak benar. Tidak ada dalam rumus Islam orang mengatakan ujian yang saya hadapi ini di luar kemampuan saya. Itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani, menguji, memberikan cobaan yang bertubi-tubi kepada kita atau seseorang kecuali Allah tahu orang itu sanggup. Jadi sebetulnya sabarnya bermula dari cara pandang ini. Ini worldview kita bahwa kita harus bersabar. Yang kedua, yakinlah bahwa ujian itu selalu berdimensi ganda. Satu, ya, ujian itu pertama untuk menguji kekuatan dan ketangguhan kita. Yang kedua, sesungguhnya eh, apa namanya? Pertama menguji ketangguhan, kekuatan, kesabaran dan kekuatan kita. Yang kedua, ujian-ujian itu sebetulnya cara Allah untuk mengurangi dosa-dosa kita. Itulah sebetulnya dalam Islam semua kejadian itu sikapnya alhamdulillah. Ya, dalam ajaran Islam Rasulullah pernah bersabda, ini hadis juga. Orang kalau ditimpa atau diberi nikmat oleh Allah, dia mengucapkan apa? Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan-kebaikan itu. Tapi kalau ada orang ditimpa musibah, itu bukan naudzubillah. Ajarannya itu tetap alhamdulillah ala kulli hal. Hadis Rasulullah SAW. Tetap saja kalau ditimpa musibah, alhamdulillah atas segala keadaan. Jadi ketika misalnya seseorang diuji dengan sakit, ya, bisa jadi sakitnya itu satu untuk menguji dia, bagaimana cara dia bertahan, bagaimana ketangguhan dia, bagaimana kekuatan dia, bagaimana kesabaran dia. Bahkan juga untuk menguji sejauh mana ikhtiar dia dalam mencari obat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketahuilah ini juga ada dimensi lain dan ini cara Allah mengangkat, menghapuskan, mengurangi dosa-dosa kita. Dosa-dosa kecil yang selama ini kita lakukan sengaja nggak sengaja. Mungkin dengan cara itu. Jadi tetap aja bersyukur, tetap aja sabar. Oleh karena itu, apa namanya? Dalam dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Siapa yang bilang sabar ada batasnya? Tidak ada. Batas kesabaran adalah ketidaksabaran itu.
Jadi begitu orang mengatakan saya udah nggak sabar lagi, sabar ada batasnya, berarti dia udah nggak sabar lagi. Perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Kenapa sabar disebutkan dulu sebelum sholat? Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kenapa bukan sholat dulu yang disebutkan? Kenapa sabar dulu? Karena sesungguhnya untuk sholat pun butuh sabar. Orang kalau sholat ibadah nggak sabar, ya nggak bisa ibadah dia. Ya, sabar bangun pagi, ya di pagi-pagi buta kita harus bangun, sabar kita ketemu air mungkin masih dingin, kemudian sabar melakukan sholat, sabar sholatnya jangan keburu-buru, bahkan sabar berdoa. Kalau doa nggak sabar kita nggak berdoa, atau doanya cepat-cepat selesai. Sabar, itu kan butuh kesabaran. Jadi kesabaran itu adalah dimensi yang melekat dalam diri kita, bahkan sampai dalam ibadah pun kita harus sabar. Itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa namanya? eh, Sabar itu bukan sekedar ketika kita ditimpa musibah. Ada sabar saat kita ditimpa musibah, ya. Tapi yang berikutnya yang penting juga saya sampaikan di sini ada sabar ketika kita mendapat nikmat Allah. Banyak orang celaka bukan karena sedang ditimpa musibah, tapi justru banyak orang celaka itu justru dia sedang berada di puncak kenikmatannya. Ya, orang sehat dengan kesehatannya dia lebih leluasa melakukan maksiat daripada orang sakit. Ya, kan begitu. Orang yang punya segalanya itu peluang untuk maksiat dengan apa yang dia miliki itu lebih besar. Disitulah kesabarannya diuji. Dia sedang diberi harta. Sabar nggak dia mengelola hartanya itu? Dia sedang diuji dengan popularitas. Dia sedang diuji dengan subscriber follower yang banyak. Dia sedang diuji dengan apa namanya nama baik di masyarakat. Dia sedang diuji dengan mungkin jabatan, pangkat. Dia sedang diuji dengan kesehatan. Dia sedang diuji dengan ilmu yang luar biasa yang Allah berikan padanya. Itu semua butuh kesabaran. Jadi kesabaran tidak selalu berkonotasi pada peristiwa yang apa namanya menegangkan atau hanya sesuatu yang kaitannya dengan musibah atau cobaan-cobaan, ya. Dan inilah yang perlu dipahami. Jadi sabar dalam semua keadaan dan pasrahkan bahwa ini semua sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mas Sofi. Baik, terima kasih Yai, Masya Allah mencerahkan sekali jawabannya. Mohon maaf sebelumnya Yai masih ada waktu atau kita cukupkan? Ini ada Monggo masih Mas, ada. silakan silakan silakan. Oh, baik. Dilanjut tidak apa-apa Yai? Ya, lanjut nggak apa-apa. Baik. Dari Kak Alifa Latvia, mohon maaf Yai, izin bertanya, bagaimana ketika melihat fenomena akhir-akhir ini banyak orang yang memilih bunuh diri karena tidak percaya dengan takdir. Bagaimana jawaban Al-Quran terkait hal itu? Terima kasih. Ini kita melihat fenomena, ya, jangan ikut-ikutan. Itu tugas kita. Jadi jangan bagaimana melihat fenomena akhir-akhir ini tentang bunuh diri. Pertama, jangan ikut-ikutan bunuh diri. Yang kedua, ya, itu tugas kita untuk dakwah, syiar, nasihat, mengajak orang-orang lain untuk supaya nggak melakukan hal itu. Dan bagaimana jawaban Al-Quran? Udah jelas. Janganlah kamu bunuh dirimu sendiri. Wala taqtulu auladakum. Wala taqtulu anfusakum. Bahkan terkait dengan anak ini, dengan keluarga. Wala taqtulu auladakum imlak. Wala taqtulu auladakum min imlak. Ada dua itu. Ada khasyata imlak dan min imlak. Ya, jadi janganlah kau bunuh anak-anakmu. Ini bukan sekedar membunuh fisik loh. Kalau membunuh fisik jelas, ya itu sudah selesai kita bahas. Nggak boleh, haram, dosa besar dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang harus diwaspadai membunuh bukan dalam arti fisik menghilangkan nyawa. Dalam Al-Quran, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Wala taqtulu auladakum min imlak. Janganlah kau bunuh anak-anakmu takut miskin. Janganlah kalau bunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Ada dua di situ, khasyata dan min. Jadi, pertama bisa jadi
Kemiskinan itu sedang terjadi. Lalu kemudian kita bunuh harapan anak-anak. Sudahlah nak, kita ini orang miskin. Sudahlah nak, ini orang nggak punya, orang kecil. Kamu ngapain? Cita-citamu tinggi, ketinggian, harapanmu ketinggian. Ya, itu tidak ada dalam bayangan kita nak. Nggak usah, itu nggak boleh. Sampai begitu pun nggak boleh. Ya, itu kemiskinannya sedang terjadi, lalu kita membunuh harapan, membunuh gagasan, membunuh kreativitas, membunuh ide anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita. Yang berikutnya, itu kemiskinannya belum terjadi, tapi dia takut miskin. Sebetulnya dia sedang nggak miskin, tapi dia takut nanti anak-anaknya miskin. Banyak orang tua yang hari ini sebetulnya dia tidak dalam keadaan miskin, tetapi yang difikirkan adalah bagaimana anak-anaknya miskin. Nabi Ayub, ya, Nabi Yakub, dan para nabi-nabi yang lain. Yang paling fenomenal dalam Al-Quran adalah Nabi Yakub. Bagaimana Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, "Mata buduna min ba'di." Anak-anakku, kalau aku nggak ada nanti, satu hari aku akan mati dan kamu akan saya tinggalkan semua. Pertanyaan saya, apa yang kau sembah setelah aku nanti? Orang sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kau makan setelah aku? Yang difikirkan adalah kemiskinan akan menjual anaknya, padahal kemiskinan nggak sedang terjadi. Yang pertama, memang sedang terjadi kemiskinan dan dia membunuh ide, gagasan, harapan, cita-cita, impian anaknya. Yang kedua, bisa jadi dia nggak sedang miskin, tapi dia membunuh, mengkhawatirkan dan seolah-olah tidak percaya pada kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha luas, Maha Rozak, Maha Wahhab, yang semua sudah kita tahu, kita hafal Asmaul Husna itu dengan arti-artinya. Inilah Mas Sofi. Baik, terima kasih Yai. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya karena ini cukup banyak. Ya, Assalamualaikum, silakan. izin bertanya, Pak Yai, kalau kita berdoa, apakah tidak boleh pakai semoga juga? Tapi kalau ada teman kita pakai kata semoga untuk doakan kita, apakah boleh kita mengamininya? Terima kasih. Boleh pakai semoga. Semoga itu mengandung harapan. Itu hanya istilah bahasa. Dalam Al-Quran juga banyak. Asa-asa itu banyak. Baik dalam hadis maupun Al-Quran. Maupun dalam ucapan-ucapan sehari. Jadi itu hanya masalah bahasa. Semoga itu mengandung harapan. Harapan itu adalah bagian dari doa. Boleh nggak kita mengamini? Ya boleh. Gitu. Semoga Anda sukses. Semoga Anda maju, semoga Anda berkah, semoga Anda berhasil, ya. Itu boleh nggak? Ya boleh. Itu dalam ungkapan-ungkapan yang lain yang semuanya itu berkonotasi pada harapan, impian dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Jadi boleh nggak? Boleh. Baik, kemudian dari Kak Irma Amelia. Assalamualaikum Yai, mau bertanya bagaimana caranya agar hati menjadi yakin bahwa semua doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi, bagaimana supaya yakin? Tadi enam, enam cara Allah mengabulkan doa. Yakin aja itu. Jadi kalau begitu, ada nggak Allah doa kita yang nggak dikabulkan Allah? Nggak ada, ya. Misalnya saya katakan, ya Allah, berilah aku sehat, berilah aku kekuatan, berilah aku rizki, berilah aku teman yang baik. Hari ini kita sehat, berarti doa kita dikabulkan oleh Allah segera saat ini juga. Satu tuh. Atau yang kedua, dikabulkan sesuai permintaan tapi waktunya panjang. Ya, kita lagi sakit berdoa, ya Allah sembuhkanlah, sehatlah kembali. Ternyata Allah kasih sehatnya itu seminggu setelah itu, sebulan setelah itu, atau setahun setelah itu. Setelah kita berobat kemana-mana, ikhtiar kemana-mana, doa selalu tiap hari, tiap saat, Allah kasih di ujung, di akhir, di waktu yang agak lama, Allah kasih kita sehat. Dikabulkan nggak? Dikabulkan. Sama dengan kita. Ya Allah, Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan
wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, dan seterusnya. Min ghalabatid daini wa qahri rijal. Itu kan doa supaya kita bebas atau lunas hutang-hutangnya. Ya kan? Kita hari ini minta, ya Allah, lunaskanlah beban-beban hutang-hutangku kepada orang lain, kepada pihak-pihak lain, dan seterusnya. Allah balas. Ternyata setelah 10 tahun hutangnya lunas, cicilannya lunas. Itu bukan berarti apa-apa, itu adalah doa yang kita panjatkan selama ini. Allah kabulkan. Karena banyak orang yang hutangnya nggak lunas. Banyak orang yang akhirnya sampai meninggalnya dia masih menanggung hutang. Jadi kalau nanti pada saatnya pinjaman kita kepada orang lain, hutang kita kepada orang lain lunas, karena kita selama ini berdoa, itu juga bagian dari cara Allah mengabulkan doa. Jadi enam tadi. Enam itu yang harus diyakini supaya kita yakin bahwa Allah mengabulkan doa-doa kita. Yang berikutnya lagi, bagaimana mungkin kita nggak yakin? Sekarang ini hidup kita sendiri sekarang. Kita hidup, kemudian bangun pagi, ya. Mata kita masih begitu buka mata, kita masih bisa melihat. Kemudian ada suara, kita masih bisa mendengar, masih bisa bergerak, masih bisa turun dari tempat tidur, berjalan, menghirup udara. Ini yakin nggak dari siapa semua ini? Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian perhatikan. Tidak ada satu jenak pun, sejenak pun, sedetik pun, sepersekian detik pun Allah dan Rasulnya meninggalkan kita tanpa tuntunan. Ada nggak? Ada nggak kegiatan kita yang tidak ada tuntunannya? Nggak ada. Kita ini mau tidur, yang terakhir disebut adalah Allah. Yang terakhir diingat adalah Allah. Doa akan tidur. Bangun tidur, yang pertama kali disebut, yang pertama kali diingat adalah Allah. Alhamdulillah, ya. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu yang pertama kali disebut adalah Allah. Kita masuk ke WC, masuk ke kamar mandi, yang diingat Allah. Kenapa? Keluar dari WC, yang diingat Allah. Masuk masjid, berganti pakaian, bahkan saat bercermin, di depan cermin, yang diingat adalah Allah. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah bikin rupaku baik, ya. Ini kan kita manusia ini kan rupa paling sempurna daripada bintang-bintang itu kan. Allah menjadikan manusia itu ciptaan yang paling sempurna. Di depan cermin, saat kita bercermin, ya Allah, sebagaimana engkau telah bikin rupaku baik, bikin pula akhlakku menjadi baik. Jadi semua kegiatan kita ujung-ujungnya ingat Allah. Saat makan, kita ingatnya Allah. Kenapa? Karena Allah yang memberi makanan itu. Oh, kita makan nasi. Nasi itu dari petani. Petaninya diberi sehat oleh Allah sehingga dia bisa bertani. Lalu akhirnya tumbuh. Tumbuhnya karena di tanahnya Allah. Ada hujan. Hujannya dari Allah. Kemudian diolah, masuk ke kita. Kita bisa makan, mulutnya bisa buka, giginya bisa mengunyah, tenggorokan lambungnya bisa mengolah, perutnya bisa mengolah, ususnya bisa mengolah, bisa membuang lagi makanan. Itu siapa? Allah. Maka logis kalau kita mau makan yang diingat Allah. Kita masuk WC yang diingat Allah. Bukan bukan peristiwa kita dalam WC-nya. Tapi begitu masuk WC, kita mengingat, ya Allah, terima kasih, Engkau masih berikan aku bisa mengeluarkan apa namanya sampah-sampah yang ada dalam tubuhku. Bayangkan orang nggak bisa keluar, orang nggak bisa BAB, orang nggak bisa BAK, orang nggak bisa kentut. Seperti apa hidupnya dia? Tersiksa. Maka begitu masuk WC yang diingat adalah Allah. Jadi yakinlah semua ini dari Allah. Yakinlah semua ini adalah ekosistem yang Allah bikin untuk kita. Maka yakin pula bahwa doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makasih Mas Safi. Baik, Yai, mohon maaf ya, ini masih ada sekitar 3 atau 4 pertanyaan. Apakah eh, kita Silakan, bisa. cukupkan atau Silakan Mas Safi, silakan, nggak apa-apa. oh tidak apa-apa? Sampai 8.20 ya, 8.25 ya. 20 atau 25? Nggih, baik. Ya, Baik, ada pertanyaan ya dari Kak Cindy Aulia. Assalamualaikum Pak Yai, izin bertanya bagaimana cara kita meyakini takdir yang sedang kita jalani adalah takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. ya.
pertanyaannya saya balik. Jawabannya adalah pertanyaan. Eh, adakah keyakinan lain yang bisa kita ambil selain dari Allah? Nggak ada. Jadi Ya. kalau kita nggak bisa meyakini ini Hmm? takdir ini yang terbaik bagi kita, Wah, lalu keyakinan apa lagi yang mau kita yakini? Kan kita hanya punya satu keyakinan itu. Apapun yang terjadi pada kita, betapapun keadaan kita, yakinlah bahwa ini tidak lepas dari pengetahuan, ketentuan, takdir, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lagi pikiran lain. Itu. Jadi kalau hari ini saya ditimpa nikmat, ya ini Allah yang menggerakkan nikmat-nikmat ini. oh, Hari ini seseorang menjadi dokter, takdir bukan? Apakah karena kemampuan dia? Oh, dia pintar, dia pandai sehingga dia jadi dokter. Entar dulu. Ya, proses menjadi dokter, dia ketemu orang, dia diberi akal oleh Allah, pikirannya oleh Allah, otaknya bisa mencerna, tangannya bisa berbuat, matanya, telinganya. Proses belajar dia kedokteran itu sempurna. Coba bayangkan. Orang yang mengajarkan kita diberi Allah nikmat sehingga dia bisa mengajar kita, menyampaikan ilmu pada kita. Di mana Allah nggak terlibat? Allah terlibat. Ya, saya hari ini mungkin diberi nikmat misalnya ada orang mengatakan Alhamdulillah rezeki luas, jabatan, popularitas, anak dan seterusnya. Ya, ada nggak Allah nggak terlibat di situ? Nggak, eh, Allah terlibat semua, bahwa terlibat dari ujung hulu ke hilir. Ya. Oh, saya dagangannya laris karena saya promosinya bagus, karena marketingnya bagus. Nggak cuma itu. Itu kan variabel kecil. Variabel besarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berpikir sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya marketing lebih baik. Marketing kita didengar oleh orang. Orang yang kita apa namanya iklani itu dia juga mendapat iklan dari mana-mana, tapi akhirnya dia memilih kita sebagai partner dalam bisnis. Siapa yang menggerakkan itu semua? Bahwa takdir itu mau tidak mau kita tidak punya pilihan untuk tidak meyakininya sepenuh hati. Karena yakinlah bahwa Allah terlibat dalam proses semua ini dari hulu sampai ke hilir, bahkan tidak ada satu hal pun yang Allah tidak terlibat dalam kehidupan kita. Demikian Mas baik, Abi. terima kasih Yai. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Marisa Ulfa. Izin bertanya Pak Yai, apakah dengan menyebut nama orang untuk menjadi pasangan hidup dalam doa kita itu diperbolehkan? Atau cukup dengan kita minta yang terbaik saja menurut Allah dan tidak menyebut nama siapapun dalam doa kita? Dibolehkan, dibolehkan menyebut nama, bahkan bukan cuma dalam pasangan hidup, ya, dalam hal-hal lain juga dibolehkan. Dibolehkan menyebut nama secara spesifik sesuai dengan doa-doa yang kita harapkan dari Allah untuk dikabulkan. Tetapi tetap saja itu juga dibarengi. Mudah-mudahan nama itu itulah yang menjadi baik untukku. Ya Allah, jodohkanlah aku dengan Fulan bin Fulan, misalnya begitu. Dan jadikanlah ia baik bagiku. Kan gitu. Jadi ini bukan sekedar menyebut nama, itu masih koma. Menyebut nama, kemudian dan jadikanlah ia baik untuk diriku. Kan begitu. Sama dengan begini, ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu kan apa namanya doa itu eh, waj'alil hayat ziyadatan lana fi kulli khair wal maut rahatan lana min kulli syar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syar. Doa Rasulullah SAW itu hadis. Artinya apa? Ya Allah, jadikanlah duniaku, ya Allah, perbaikilah duniaku, di mana dunia itu tempatku menggantungkan hidup. Ya Allah, perbaikilah akhiratku, di mana akhirat itu tempat aku kembali. Maksudnya apa? Dua hal di situ. Aku minta dunia, dan buatlah dunia itu baik bagiku. Apa yang aku kerjakan
untuk akhirat itu baik bagi akhiratku. Kan begitu. Dan jadikanlah hidupku tambahan bagi amal solehku. Dan jadikanlah kematianku sebagai akhir dari perbuatan dosaku. Itu kan luar biasa. Jadi bagaimana? Boleh nggak? Boleh sekali lagi. Sebut nama orang, minta jodoh. Tetapi itu koma. Sambung. Dan jadikanlah ia menjadi sesuatu yang baik untukku. Bimbinglah ia, bimbinglah kami, keluarga kami menjadi keluarga yang sesuai dengan tuntunanmu. Kan begitu. Baik, terima kasih Yai. Berikutnya ada pertanyaan dari Airin. Yai mohon izin, apakah ada doa dari Yai yang bisa kami amalkan yang sudah mencakup doa dunia dan akhirat dalam bahasa Arab? Terima kasih sebelumnya. Ini yang paling mudah itu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa doa ini diistilahkan oleh ulama-ulama kita dengan doa sapu jagat? Karena ini semua mencakup semua doa-doa kita. Ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia, ya, kebaikan di dunia apa ya, semua semua yang baik-baik di dunia lah, ya, rizki yang baik, jodoh yang baik, anak yang baik, teman yang baik, bisnis yang baik, usaha yang baik, karir yang baik, apalagi, hah? Dan lain sebagainya. Itu kan semua kebaikan-kebaikan yang ada di dunia itu mencakup semua. Jadikanlah atau berilah aku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, ya kan? Kebaikan di akhirat itu apa bentuknya? Ya macam-macam. Yang paling tinggi di surga, surganya yang dekat dengan Rasul, dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan para nabi dan Rasul, dengan Nabi Muhammad SAW, dijauhkan dari siksa api neraka, kemudian apa itu, dimudahkan dalam penghitungan, hisab, kemudian jadikanlah aku orang-orang yang menerima dengan tangan kananku catatan amal solehku. Itu kan semua kebaikan-kebaikan di akhirat. Sebelum di akhirat, di alam barzah, menunggu hari akhirat, menunggu hari kiamat, kita dalam alam kubur. Alam kubur kita juga minta perlindungan dari Allah. Di alam kubur, jadikanlah aku nggak merasa menunggu lama. Orang yang husnul khotimah, orang yang mendapatkan rahmat Allah, itu di kuburan itu seperti orang tidur, bangun-bangun udah di akhirat, nggak menunggu lama, nggak ada siksa kubur, tidak dipukulin malaikat, kuburannya terang, luas, kuburannya itu sejuk, dia taman dari taman-taman surga. Itu kan semua adalah kebaikan-kebaikan yang berdimensi ukhrawi. Jadi itu satu ya. Doa-doa yang lain apa? Banyak. Tadi yang saya sebutkan sebelum ini. Allahumma aslih li, ya, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Kalau pakai jamak ya Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana. Ya Allah, perbaikilah agamaku, tempat aku mencari panutan, tuntunan, panduan. Ini penting. Kalau enggak, nanti kita beragamanya keliru. Itu doa ini mengandung apa? Ya Allah, jadikanlah kebaikan dalam agama. Dapat guru-guru yang baik, dapat ustadz-ustadz yang baik, dapat bimbingan yang baik. Kemudian tuntunan-tuntunan yang baik, beribadah yang baik. Kan begitu. Kemudian ya Allah, jadikanlah duniaku baik. Perbaikilah duniaku, tempat aku menggantungkan hidup. Perbaikilah akhiratku, tempat aku kembali, dan seterusnya dan seterusnya. Itu di antara contoh-contoh dunia yang berdimensi, doa yang berdimensi dunia dan akhirat. Baik, Yai, terima kasih. Mungkin Oke. sebagai penutup, ini masih ada kaitannya juga dengan doa. Mungkin dari Antum ada ijazah atau doa yang khusus akan diberikan pada malam hari ini untuk para peserta kita, Yai. Ya, eh, pertama ijazahnya dari Rasulullah saja, nggak usah dari saya. Ya, pertama 2 rakaat sebelum subuh, jangan tinggalkan. Ya, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah, 2 rakaat sebelum subuh
itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bangun subuh, kalau perlu sebelum subuh, ya sempatkan sholat. Nanti kalau sudah masuk adzan subuh, sebelum qomat sempatkan dua sholat sunnah qobliyah subuh. Ya, saya cuma pesan jangan tinggalkan dua rakaat qobliyah sebelum sholat subuh. Satu. Yang kedua, duha. Duha jangan tinggalkan. Kenapa? Kata Rasulullah, Inna kulla sulama bani Adam sodaqah. Jadi semua tulang rusuk anak Adam itu perlu untuk bersedekah. Jadi bukan cuma harta kita yang harus kita sedekahkan. Bukan cuma ilmu kita yang harus kita sedekahkan. Bukan cuma kesehatan kita yang harus kita sedekahkan untuk membantu orang lain, untuk berbuat hal-hal yang baik. Tapi ternyata ruas-ruas anggota tubuh kita, tulang-tulang kita perlu sedekah. Gimana cara sedekahnya tulang? Gimana cara sedekahnya ruas? Ini Mas, tangan saya ini bisa begini. Ini karena ruas-ruasnya masih bisa berfungsi kan? Bayangkan kalau saya tangannya kaku begini, nggak bisa makan saya, nggak bisa memegang sesuatu saya. Kaki ini ini bisa bisa bergerak-gerak begini. Ini ruas-ruas. Kata Rasul itu harus disedekahi dan sedekahnya adalah dengan dua rakaat sholat duha. Dua rakaat sholat duha itu adalah sholat syukur. Sholat dalam rangka kita syukur. Alhamdulillah, dengkulku masih bisa jalan, ruas-ruasku masih bisa berfungsi, tanganku, mataku, leherku, telingaku bisa nengok kanan, kiri, mengangguk ke atas, dan seterusnya. Mulut, bibir, gigi, semua masih berfungsi. Itu semua dengan dua rakaat sholat duha. Ya, kemudian tentu sholat-sholat fardu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dan yang berikutnya lagi, sedekah dengan apa yang bisa kita lakukan. Karena sedekah itu di samping menolak bala, dia bisa menjadi wasilah untuk dikabulkannya doa-doa kita. Dan yang terakhir, biru walidain. Biru walidain. Perintah setelah menyembah Allah adalah perintah untuk berbuat baik pada orang tua. Simak Al-Quran. Semua ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan uh, biru walidain itu selalu datang setelah perintah menyembah kepada Allah. Ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu. Jadi berbuat baik kepada orang tua. Kalau yang masih punya orang tua, jangan sia-siakan. Itu peluang, peluang surga kita, peluang keberkahan hidup kita, peluang kesuksesan kita dunia akhirat. Ridha Allah terletak pada orang tua. Marahnya Allah terletak pada marahnya orang tua. Jangan sekali-kali kita berkhianat atau bermusuhan atau bertegang atau bahkan mencampakkan kedua orang tua kita, apalagi ketika beliau masih hidup. Saya kira itu aja ijazah-ijazah. Banyak juga ijazah yang lain, tapi saya kira dalam konteks ini itu saja. Sholat qobliyah subuh, duha, kemudian sholat-sholat kita, doa-doa kita, dan diriwayatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mas Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Yai Anang. Masya Allah, luar biasa sekali yang sudah Antum paparkan. Banyak sekali ilmu yang teman-teman dapatkan juga. Terima kasih sekali lagi Yai Anang. Antum langsung off atau bagaimana Yai? Iya, saya nanti sambil on, tapi saya off ya kameranya ya. Oh, oke, siap. Berarti saya beralih ke Kak Cahya, berarti Yai ya, Ki. Baik, Silakan, silakan. baik, terima kasih Yai Anang. Oke teman-teman semuanya, mohon maaf kita tadi yang bertanya ya khususnya nanti kita lanjut di sesi yang kedua ya berarti ya dengan Kak Cahya ya. Assalamualaikum Kak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Safi. Ini panggilnya Kak Atika atau Kak Cahya ini enaknya? Atika, panggil Oh Kak Atika aja. Atika ya Kak Atika. Oke.
Tadi itu Kak, aku perkenalin Kakak sebagai influencer muslimah, terus kontennya juga self improvement gitu ya. Nanti mungkin bisa perkenalan diri dulu gitu Kak. Banyak teman-teman juga yang di sini barangkali masih baru juga dan belum pernah ikut gitu. Mungkin untuk awal-awal perkenalan diri dulu aja kali ya. Silahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Safi. Terima kasih banyak buat teman-teman di sini. Dan Masya Allah tadi aku juga dapat ilmu dari Kiai Anam, Masya Allah. Dan semoga kita dikasih kemampuan ya untuk bisa mengambil hikmah dan mengamalkan hal itu. Dan ini sesi kedua, nanti bakal ngobrol-ngobrol sama aku. Aku konten creator dan aku juga penulis. Aku terakhir yang ini nulis buku judulnya Tumbuh Menyala dan sekarang lagi proses untuk bangun komunitas namanya Tumbuh Menyala juga. Dan biasanya aku sharing konten-konten tentang K-drama Insight tapi diambil dari sudut pandang psikologi Islam karena aku belajar di sana. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Tadi udah sempet dikasih bocoran sama panitia gitu ngobrolin soal takdir vs doa kayak gitu kayak wow ini sesuatu yang amat sangat relate buat kita nggak sih kayak gitu. Mungkin itu gambaran singkat dari aku dan kalau teman-teman mau ngobrol lebih jauh aku biasanya aktif di Instagram sama di TikTok @atika_cahya cari aja di sana dan feel free untuk teman-teman nge-reach out aku juga gitu Kak Sari. Oke, ini Kakak nulis juga ya berarti ya. Iya betul. Oke. Bisa ini nanti kita proyeksikan buat menulis ya di Rene Islam. Siap Oke, siap insya Allah siap. itu obrolan nanti lah ya Kak. Oke, jadi tema kita malam hari ini tuh berkaitan dengan takdir versus doa gitu ya Kak. Sebenarnya apa ya? Kalau takdir itu sudah ditetapkan sebenarnya kenapa sih kita harus berdoa gitu. Nah, mungkin aku akan mengawali pertanyaannya itu dari pengalaman aja gitu atau dari cerita Mm-mm. gitu ya. Kak. Pernah nggak sih Kakak itu mungkin punya ekspektasi atau punya keinginan gitu yang ternyata itu nggak terrealisasi gitu walaupun sudah berdoa gitu. Terus kira-kira kalau Kakak lagi di posisi itu atau sudah ada di posisi itu apa yang Kakak lakukan gitu loh. Terus mungkin apa ya langkah-langkah spiritual seperti apa yang diambil gitu dan juga Oke. punya pengalaman gimana sih berkaitan dengan doa ini gitu yang bisa dibagikan ke teman-teman gitu Kak. Oke. Feel free aja buat dipaparkan gitu. Oke, terima kasih banyak ya Kak Safi. Jadi kalau ngomongin soal doa tuh aku sekarang tuh ngerasa bahwa doa tuh hal yang benar-benar indah banget dan salah satu senjata yang kuat banget kita sebagai manusia kayak gitu untuk pakai itu dalam hal apapun gitu dan bahkan kita kan boleh ya untuk mendoakan yang kezoliman orang lain gitu. Let's say ketika ada ya let's say kita ngomongin Zionis gitu yang zolimnya udah kebangetan gitu. Kita tuh bahkan boleh mendoakan kehancuran mereka kayak gitu. Jadi aku ngerasa bahwa doa ini salah satu senjata dan bahkan satu-satunya senjata yang itu tuh sangat-sangat kuat gitu. Dan aku membuktikan sendiri ketika di tahun kemarin, di tahun 2024 ada banyak banget hal yang berhubungan dengan doa yang rasanya ya Allah kok gini ya kayak gitu. Oke. Jadi, di tahun 2024 kemarin, aku diberangkatkan umroh secara gratis sama teman aku sendiri gitu. Dan bahkan di akhir tahun 2023, aku cuman berdoa, ya Allah, aku pengen banget nih untuk aku bisa umroh gitu. Dan salah satu salah satu usaha yang bisa kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita tuh kepengen banget kayak gitu. Kita tuh sangat-sangat serius dalam doa kita itu adalah dengan let's say kayak kita mengusahakan itu gitu. Jadi itu yang aku rasa gitu. Jadi bukti bahwa kita serius dalam doa kita adalah dengan mengupayakan itu. Nah, waktu itu salah satu usahaku adalah selain aku nabung, aku juga ngemupuk rasa kangen aku sama Rasul gitu. Karena kalau kita umroh itu kan ziarah ya, kita ke Madinah gitu, kita ziarah ke makam Rasul gitu. Dan di part itu ya udah aku baca buku-buku sirah kayak gitu yang akhirnya bikin rasa kangen aku tuh makin bertambah gitu. Yang di momen itu tiba-tiba temen aku tuh ngajak
ayo kamu mau umroh nggak kayak gitu, terus kayak lah tiba-tiba banget. Nah obrolan itu tuh 1 bulan sebelum keberangkatan dan aku ngerasa enggak deh, kayaknya ini just ajakan aja toh nggak tahu kapan berangkatnya kayak gitu. Tiba-tiba kurang dari 2 minggu, sekitar 10 harian, temen aku tuh bilang, ayo kita berangkat umroh bareng. Nanti keberangkatan awal Februari gitu. Dan dari situ aku mikir kayak, oh ternyata kalau Allah mau, itu tuh bisa banget ya ketika aku mendoakan itu dan aku mengupayakan lewat hal-hal yang aku rasa, oh ya udah itu langkah-langkahnya katanya gitu. Karena aku ngedengerin ya dari guru-guru aku ngedengerin podcast dan lain sebagainya bahwa untuk mewujudkan doa kita tuh lewat cara-cara ini. Long story short, aku udah seneng banget, aku udah happy banget, aku udah ngerasa kayak ya Allah ini kali ya kesempatannya kayak gitu. Tapi ternyata hamin 5 hari keberangkatan temen aku tuh kecelakaan. Temen aku yang ngajak aku buat umroh bareng gitu. Dan karena perjanjiannya adalah aku umroh untuk nemenin dia juga, otomatis aku mikir kayak masa aku yang dibayarin terus aku berangkat sendirian gitu, padahal akad pertamanya adalah untuk aku nemenin dia gitu. Dari situ aku inget banget di satu momen aku bener-bener sujud sendirian dan aku nangis nangisnya karena aku rasa ya Allah, apa engkau membatalkan undangan itu buat aku gitu, ketika aku udah doa dan doa itu dikabulkan, ternyata Allah tuh ngasih plot twist yang lain gitu. Tapi teman-teman, satu hal yang aku percaya banget ketika kita berdoa itu kan harus diiringi sama kepasrahan ya, diiringi sama ketundukan bahwa ya Allah apapun hasilnya pasti itu yang terbaik gitu. Dan ternyata ketika aku memasrahkan itu, ajaibnya adalah temen aku bilang, udah tenang aja, kan aku udah bilang untuk ngebayarin kamu, mau aku berangkat atau enggak kamu tetap berangkat gitu. Rasanya tuh wah berkecamuk banget karena itu udah hampir hamin 3 keberangkatan dibilang kayak gitu. Dan teman-teman, ada salah satu momen gong banget yang akhirnya aku temuin di sana waktu aku berdoa. Dan rasanya ini yang bikin aku belajar, oh iya ya, kalau memang kita mau doa, kalau udah ada teks doanya dalam artian diajarin sama Rasul, ada di dalam Al-Quran, ayo doa itu aja kayak gitu. Karena waktu itu aku berdoa kayak gini, ya Allah cukupkan aku atas adanya Engkau. Itu doa yang menurut aku ya, aku rasa itu cukup baik gitu. Doa-doa yang benar-benar ya udah kita minta dicukupkan atas adanya Allah di hidup kita. Dan tahu apa pengabulannya? Yang aku rasa kayak bahkan aku at the time aku nggak kebayang ya pengabulan doanya kayak apa. Sampai di part yang ketika aku mendoakan itu, ternyata pengabulan doanya adalah dengan Allah mengambil semuanya. Literally semuanya, pulang dari umroh, ya karir, ya teman-teman, ya keluarga, ya finansial, ya eh, ya dari situ tuh rasanya kayak kok semua hal diambil ya, padahal aku cuma minta ya Allah cukupkan aku atas ada yang kau gitu. Sampai pas aku belajar, pas aku ngobrol sama mentor aku, ya nggak salah sih, beneran kan kamu minta dicukupkan atas adanya Allah di hidup kamu, otomatis ketika Allah ngambil itu semua, kamu harusnya nggak marah dong gitu. Dan teman-teman, ternyata satu hal itu ngubah banyak hal di hidup aku, salah satunya dengan aku bilang sama Allah, ya Allah, kalau hal ini ternyata bisa bikin engkau ridho sama aku, nggak apa-apa. Dan ketika udah ada di titik itu, di titik bahwa oh ya udah Allah maunya kayak gini, Allah mau mengabulkan doa aku yang itu tuh lewat cara yang ini. Bahkan aku tuh selalu ditanya ya, pas semua aku ngelewatin hal-hal itu aku ditanya, kamu kemarin doa apa gitu. Dari sini makanya aku deh kayak sekarang kalau aku berdoa, oke deh, kalau kita nggak benar-benar yakin sama doa yang kita pakai teks itu sendiri, mending kita doa lewat yang udah diajarin sama Rasul atau ada yang di dalam Al-Quran gitu atau orang-orang terdahulu gitu. Kita pakai doa itu aja. Dan dari situ teman-teman, ketika aku nemuin bahwa pengabulan doa itu dan ketika aku mulai sadar bahwa ternyata Allah punya caranya sendiri untuk wujudin doa kita, terlepas itu enggaknya, dari situ keadaannya berbalik 180 derajat, yang ternyata oh iya ya, indah banget ketika kita percaya bahwa setiap doa kita pasti punya cara yang luar biasa untuk datang ke hidup kita kan.
kita juga yakin ya bahwa doa itu satu-satunya hal yang akan kembali ke kita, walaupun kita lemparkan gitu, ibaratnya kita tuh melangitkan doa itu, kita mengucapkan doa itu, dan itu akan kembali ke diri kita gitu. Dan hal itu ternyata terbukti benar. Dan ada banyak banget keajaiban yang datang ke hidup aku after aku meyakini itu. Salah satunya adalah selama ini kan kadang kita percaya, kadang kita meragukan ya, kadang kita mikir kayak emang gimana caranya untuk Allah ngabulin ini? Gimana sih caranya untuk Allah tuh bisa let's say nyembuhin luka kita? Ya karena aku fokus untuk edukasi tentang mental health ya gitu. Otomatis aku mau mempertanyakan gimana ya untuk Allah tuh menyembuhkan luka-luka kita? Gimana caranya untuk Allah itu bisa memproses trauma yang kita punya gitu. Sampai aku ketemu sama satu momen di mana ternyata pengabulan doa kita tuh kadang sesuatu yang nggak pernah bisa kita bayangin. Kita nggak perlu tahu gimana caranya. Tinggal kita lihat hasilnya. Oh iya ya, ternyata ini sangat-sangat menakjubkan gitu. Dan ketika kita rasain hasil itu, nanti kita ngeliat lagi. Oh iya ya, ternyata ini hal yang aku doakan ya beberapa tahun lalu. Oh ini doa yang ini hal yang aku doakan beberapa waktu lalu ya gitu. Dan gimana caranya untuk aku melewati itu semua kalau ditanya. Itu kan tadi aku menceritanya dengan sangat singkat ya gimana aku doa dan ketika semuanya diambil sebagai wujud dari pengabulan doa aku, terus aku sadar bahwa oh Allah punya caranya sendiri gitu untuk akhirnya aku menemukan hikmah dari semua itu gitu. Kalau dilihat-lihat itu kayak pendek kayak gitu, tapi ketika aku menjalaninya ternyata itu tuh butuh proses yang panjang gitu. Terus kalau teman-teman di sini lagi ngalamin momen-momen itu, ternyata bener ya, selain doa itu tuh ada banget rasa sabar yang kita butuhkan dalam proses pengabulan itu. Karena kalau kita udah menyerahkan itu, menyerahkan doa-doa kita itu, ibaratnya kita itu kayak lagi nulis. Teman-teman kebayang gak sih kita tuh nulis pakai pensil yang di ujung pensilnya tuh ada penghapusnya. Ini kalau anak-anak zaman dulu relate ya. Jadi kayak pensil itu tuh ada penghapusnya. Terus kita nulisin di kertas, kita nulis doa-doa kita, nulis harapan-harapan kita gitu. Terus kita kasih lagi pensilnya ke Allah dan penghapusnya. Ya Allah, aku kasih ini ke engkau ya gitu. Karena nggak mungkin Allah tuh ngasih sesuatu yang buruk buat hambanya. Allah tuh udah menyiapkan banyak hal yang terbaik gitu. Dan doa kita itu nggak pernah dijawab enggak. Doa kita itu selalu dijawab, iya, aku kasih kayak gini seperti yang kamu mau sekarang. Atau, iya, aku bakal kasih itu tapi nanti. Atau, aku gantiin aja yang lebih baik ya. Dan itu tiga jawaban Allah yang Allah tuh nggak pernah ngejawab enggak di doa-doa kita gitu. Dan bahkan kalau kita berdoa kayak gitu, itu tuh akan jadi tumpukan tabungan kita di akhirat nanti yang, oh ternyata ini doa-doaku ya gitu. Dan bahkan ya teman-teman, at the time aku tuh meyakini banget bahwa ada banyak hal yang datang ke hidup aku, keajaiban-keajaiban yang sangat luar biasa yang itu tuh karena doa orang lain gitu, karena ada orang-orang yang mendoakan aku dengan sangat tulus. Dan bahkan ketika aku melewati ujian-ujian itu aku rasa ada doa-doa orang sekitar aku, orang-orang yang bahkan kita nggak pernah ketemu secara offline kayak gitu, tapi mereka berdoa buat aku rasa itu yang ngebantu aku buat ngelewatin itu gitu. Dan bahkan kalau tadi kan ditanya ya, hal spiritual apa sih yang Atika lakukan untuk bisa melalui itu gitu. Rasanya aku mendoakan itu tuh kayak lewat kayak ada gak sih hari dimana teman-teman tuh ngerasa hidup ini tuh kayak berat banget. Aku nggak tahu teman-teman apakah pernah ngalamin momen dimana kalian tuh ngerasa bahwa itu titik terendahnya kalian gitu. Dan katanya kan kalau kita ada di titik terendah itu tuh doa kita lagi powerful banget ya karena kita bisa sangat hikmat untuk berdoa, kita bisa berdoa dengan sangat khusyuk kayak gitu. Dan aku ngerasa waktu itu aku pun merasakan hal itu gitu. Dan apa yang aku lakukan, aku just berdoa. Dan satu doa yang aku suka banget adalah, ya Allah,
Jangan engkau biarkan aku sendiri, melainkan engkau berikan pertolongan ya Allah. Jangan pernah biarkan aku sendiri walaupun itu sekejap mata, melainkan engkau berikan pertolongan gitu. Dan itu kan harapan kita ya, harapan kita ketika kita lagi diuji, ketika kita lagi ngalamin momen-momen berat, ketika kita mendoakan yang A, tapi ternyata kita dikasihnya yang Z kayak gitu, kita tetap mendoakan kebaikan itu gitu. Dan ternyata keajaiban lainnya yang datang ke hidup aku adalah ketika aku ngerasa bahwa doa aku yang di bulan Februari itu di Mekah itu salah. Jadi aku punya kesempatan untuk merevisi karena pada akhirnya di bulan Desember tuh aku berangkat lagi gitu. Dan bahkan aku bilang kayak, ya Allah kalau doa aku kemarin keliru karena aku mendoakan hal itu, sekarang aku mau mendoakan hal yang lainnya kayak gitu. Dan itu tuh kayak ibarat merevisi doa kita gitu. Dan itu jadi salah satu yang sangat-sangat luar biasa buat aku pribadi tentang doa ini gitu. Dan rasanya itu tuh nyata banget gitu. Gitu Kak Safi. Masya Allah. Sangat menarik ya Kak ceritanya ya. Banyak hal yang hikmah terus apa ya insight-insight yang didapatkan dari apa yang sudah Kakak alami gitu ya. Oke Kak, supaya obrolan kita lebih interaktif, tadi ini sudah cukup banyak itu ya pertanyaan. Gak apa-apa ya Kak kalau kita sambil tanya jawab gitu ya. Oke, nggak Oke. apa-apa, nggak apa-apa. Ini oh ya teman-teman boleh banget kalau misalkan mau nambahin pertanyaan-pertanyaan di bawah itu boleh banget ya silahkan. Dari tadi kenapa nggak raise hand gitu? Kalau raise hand itu cukup makan waktu gitu ya teman-teman ya. Nanti kasihan juga buat Kak Atikahnya dari Yainya juga waktunya terbatas. Jadi silahkan di kolom komentar aja pertanyaannya ya. Oke ini dari Kak Hamid. Ini. Jika takdir sudah ditentukan, kenapa sih Kak kita itu tetap harus berdoa? Oke. Terima kasih banyak pertanyaannya, Masya Allah. Ini kayaknya pertanyaan lebih cocok untuk diajukan ke Kiai, tapi aku izin menjawab ya lewat pengalaman aku gitu. Kita kan sebenarnya udah digariskan ya sama Allah. Allah tuh tahu kita tuh ada di ujung mana untuk sampai di ujung mana kayak gitu. Ibaratnya titik mulai dan titik akhirnya Allah tuh udah tahu gitu. Tapi sebagai manusia kita tuh dikasih free will. Free will itu kehendak bebas. Kita dikasih kehendak bebas sama Allah dan kata Allah teh, oke, kamu boleh mengupayakan ini dengan yang terbaik gitu. Sebaik-baiknya kamu sebagai manusia tuh akan dinilai lewat prosesnya. Dan itu salah satu privilege kita sebagai manusia. Kita tuh bahkan bisa banget dinilai bukan dari hasilnya, tapi dari prosesnya. Itu baiknya Allah sama kita gitu. Dan selama proses itu, otomatis kita butuh pertolongan Allah nggak sih? Mustahil ya kita hidup sepanjang, let's say kayak sekarang umurku kayak 27 tahun aku nggak butuh pertolongan Allah sama sekali, itu sombong banget gitu. Pasti aku selalu butuh pertolongan Allah di setiap fase hidupnya aku gitu. Di setiap detik aku selalu butuh pertolongan Allah. Dan di momen-momen itu untuk memaksimalkan itu kita tuh perlu berdoa gitu. Emang kita mau mengandalkan diri kita sendiri gitu. Dan bahkan ketika kita berdoa, artinya kita tuh melibatkan Allah di dalamnya. Itu tuh tanda bahwa ya Allah bantuin aku dong, ya Allah temenin aku boleh nggak, ya Allah tolongin aku ya Allah ini gimana kayak gitu, ya Allah tolong aturin ini gitu, ya Allah lancarin ini gitu. Rasanya doa itu jadi senjata ampuh untuk kita terus bisa menjalani hidup ini dengan baik gitu. Yang selama ini mungkin kita ngerasa ini bakal gimana ya? Mungkin dulu pas kita kecil, pas kita masih belum bisa jalan, kok orang bisa lari ya? Gimana caranya lari gitu? Tapi Allah pelan-pelan nunjukin kita, Allah tuh nuntun kita, Allah bikin kita bisa berjalan, Allah bisa bikin kita berlari gitu. Dan ketika kita bisa lari, let's say ketika kaki kita terluka, kita dikasih istirahat gitu. Dan semua itu tuh otomatis diaturin sama Allah gitu. Bahkan ketika kita ngelihat di sebelah sini gitu ketika kita ngedengerin detak jantung kita gitu itu semua tuh atas pengaturannya Allah gitu dan rasanya egois banget atau kayak sombong banget kalau kita hidup terus kita nggak mau berdoa gitu karena walaupun udah tahu nih semua takdir udah tertulis Allah tuh udah menggariskan kita di ujung mana sampai ke ujung mana tapi ada proses yang harus kita lewati yang kita tuh butuh
doa di dalamnya gitu. Dan bahkan kita kan selalu bilang ya sama orang lain kayak tolong doain aku ya ketika kita minta sama orang tua kita. Bapak Ibu tolong doain aku juga ya gitu. Itu tuh tanda bahwa kita tuh juga pengen kebaikan dari sana yang kita nggak pernah tahu doa siapa yang akan dikabulkan gitu. Jadi buat teman-teman kalau kalian kerasa kayak ya udah gue santai-santai aja, toh takdir juga udah ditetapin sama Allah gitu. Nggak gitu gitu. Iya, takdir sudah ditetapkan, tapi ada ikhtiar-ikhtiar yang perlu kita lakukan dan kita butuh doa di dalamnya. Itu sih, itu buat aku dan jadi penguat buat aku kalau misal rasanya teman-teman pernah nggak sih ngalamin kayak kalian tuh after sholat gitu rasanya kayak ya udahlah langsung kabur aja gitu padahal Allah tuh nungguin kita loh. Allah tuh nungguin kita minimal 5 hari 5 kali dalam sehari gitu untuk kita tuh berdoa minta apa gitu dan dalam seharian itu bahkan kita tuh dikasih keajaiban untuk bisa meminta apapun yang mau kita minta kayak gitu lewat waktu-waktu mustajab itu gitu. Itu sih Kak Hamid dan semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Okta Arumasyitoh nih. Assalamualaikum Kak, gimana cara kita survive terutama mental saat di titik terendah akibat doa-doa kita yang nggak spesifik atau doanya nggak terkabul-kabul ini ya, udah capek-capek doa tapi kok nggak ada tanda-tanda terkabul gitu. Ini gimana ya supaya kita bisa survive? Mungkin gitu ya. Oke. Gimana caranya kita bisa survive di tengah doa yang kadang meleset karena kita nggak spesifik dan lain sebagainya gitu. Dan bahkan tadi aku menceritakan itu ya ketika aku berdoa gitu. Ternyata Allah tuh mengabulkan lewat cara yang lain gitu. Satu hal yang mungkin aku bisa kasih sama teman-teman adalah dengan punya harapan. Oke, ini terdengar klise, tapi salah satu hal yang akan bikin kita tetap hidup ketika kita ngerasa kayak kok pengabulan doa kita malah kayak gini ya, kok malah makin berasa makin jauh ya dari hal yang kita doakan gitu. Percaya dan selalu berharap bahwa bisa jadi itu tuh belum selesai. Karena pengabulan doanya Allah itu selalu baik. Pengabulan doanya Allah itu selalu indah. Itu tuh bukan belum selesai yang ibaratnya kita perlu memproses dari angka 1 sampai 10. Ketika nol kita tuh masih mendoakan itu dan kita pengen hasilnya di angka 10. Ketika ada hal-hal pahit di tengah mungkin di angka 5 itu tuh tandanya belum selesai. Jadi kalau misal kalian lagi ngerasa hal itu berat banget karena doa kalian gak spesifik, karena kalian ngerasa ini keliru dan lain sebagainya, apalagi kalau kalian ngerasa ini rasanya doa aku nggak diijabah kayak gitu, pahami bahwa itu tuh belum selesai. Allah tuh belum beres untuk menuliskan jawaban atas doa-doa kalian. Sabar dulu bentar deh. Yakin kalau Allah tuh bakal ngasih jawaban terbaik yang itu tuh bahkan lebih indah dari yang bisa kita bayangin gitu. Dan untuk proses itu kita tuh butuh sabar di dalamnya gitu. Mungkin ini akan terdengar klise, tapi untuk kita yang lagi ada di momen yang jatuh-jatuhnya, gelap-gelapnya dalam hidup gitu, dengan punya harapan itu tuh bisa jadi cahaya gitu kayak oh ya udah Allah masih proses ya untuk mengirimkan ini gitu. Dan kalau aku ngomongin soal Allah itu memproses, Allah itu lagi belum beres untuk menjawab doa-doa kita, ini bukan berarti Allah lambat atau bukan berarti Allah itu apa ya kayak bikin hidup kita terlambat dan sebagainya gitu. Dan karena aku percaya banget bahwa di kamusnya Allah tuh nggak ada kata terlambat, nggak ada kata lambat gitu. Tapi Allah tuh lagi memantaskan kita. Bisa jadi kalau kita langsung dikasih nih angka 10 di momen sekarang, bisa jadi kita nggak siap. Jadi Allah tuh punya waktu untuk memantaskan kita dulu, biar doa-doa itu yang udah kita doakan dari lama, itu tuh dijawabnya di waktu yang pas gitu, di waktu yang paling tepat. Biar kita juga siap untuk pengabulan doa itu. Dan yakini ini, insya Allah pelan-pelan kita tuh bisa menerima gitu, bisa lapang kayak, oh yaudah ya Allah punya waktunya sendiri gitu. Dan aku pengen pesan sama teman-teman ketika kalian lagi ngalamin momen-momen terberatnya kalian gitu, jangan cuman fokus di part yang bikin kalian sedih. Fokus di hal-hal yang kayak, kenapa ya doaku belum dikabulkan dan lain sebagainya.
kenapa kita nggak memfokuskan diri ke kebaikan-kebaikan yang lagi kita buat. Misal nih, kita mendoakan yang teman-teman biasa doain jodoh gitu. Let's say kita mendoakan jodoh, jangan terus-terusan fokus kayak oke, aku mendoakan jodoh, aku semoga bisa menikah di umur sekian-sekian, atau bahkan kayak ya Allah semoga aku dijodohkan dengan dia dan lain sebagainya gitu, tapi ternyata orang itu menikah sama orang lain gitu. Kita tuh jangan fokus di rasa sedihnya, jangan fokus di hal-hal yang bikin kita galau gitu, tapi coba fokus di kebaikan apa sih yang bisa kita buat gitu. Misal kayak oh ya udah, kita bikin ikut jadi volunteer mungkin, atau kita bikin project apa yang itu buat ada banyak kebaikan, atau kita belajar hal lain apa kayak gitu. Jadi kita memupuk banyak kebaikan dan niatkan itu tuh buat Allah, karena Allah tuh udah bilang ini, clue-nya ada di dalam Al-Quran bahwa siapapun yang menolong agama Allah itu tuh pasti akan ditolong sama Allah. Jadi kita itu bukan fokus di kesedihan itu, bukan fokus di ujian-ujiannya itu, tapi fokus di kebaikan apa yang bisa kita buat untuk menolong agama Allah biar kita tuh juga ditolong sama Allah. Dan semoga dari sini tuh jadi jalan pembuka untuk kita ketemu sama jalan-jalan yang hasil dari apa yang kita doakan gitu. Jadinya kita memantaskan diri, kita belajar hal baru, kita melakukan kebaikan-kebaikan itu, nanti Allah juga akan lebih sayang untuk ngasih semua yang kita doakan kayak gitu. Karena mustahil banget teman-teman, ketika kita bilang kayak ya Allah mau mau yang ini kayak gitu, mustahil Allah nggak ngasih. Allah itu akan ngasih entah hari ini, entah nanti ketika kita udah siap, atau bahkan Allah bilang, aku ganti yang lain aja ya gitu. Aku tahu kok yang lebih baik buat kamu. Dan semoga ini cukup jadi penenang buat teman-teman semua ya. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak. Masya Allah. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Kak Ma'rifatin Zahro. Assalamualaikum, izin bertanya Kak. Kak, kenapa ya terkadang banyak sekali yang ingin didoakan atau dipakai, tapi saya ini nggak bisa mengungkap semua, nggak bisa mengutarakan. Kenapa ya Oke. Kak? Oh, maksudnya kayak udah punya banyak keinginan gitu yang ingin disampaikan dalam doa, tapi kok mungkin mager gitu ya buat doa itu kenapa gitu Kak? Oke. Jadi kalau kita ngomongin, cuman aku ini ya, masih dia tuh punya banyak doa, punya banyak keinginan, tapi sulit untuk melisankan itu. Atau satu lagi adalah karena malas berdoa, itu sesuatu yang beda gitu. Kalau misal teman-teman ngerasa bahwa aku punya banyak keinginan, tapi aku sulit untuk melisankan itu, coba deh teman-teman itu bisa banget untuk duduk di, let's say kayak sholat gitu, atau bahkan kalian tuh bisa sholat malam gitu, di sujudnya kalian gitu ya, after selesai sholat gitu, sujud, terus rasanya tuh rasain aja detak nafas kalian, rasain aja bahwa oh ya ini seger banget ya malam hari ini gitu. Nikmat, rasain kebaikan-kebaikan yang Allah kasih ke kita. Rasanya tuh tiba-tiba nangis sendiri gitu, kayak kita punya banyak keinginan tapi saking kita nggak bisa melisankan itu, jatuhnya tuh cuma nangis gitu. Itu biasanya kalau kita udah saking ngerasa ya Allah aku tuh pengen banget ini loh, ya Allah aku tuh ngerasa aku mau yang ini tapi kok susah banget ya untuk aku minta gitu, dan ketika kita diem aja malah kita tiba-tiba bisa nangis gitu. Tapi teman-teman juga perlu apa ya, kayak mencari tahu apakah perasaan ini karena kita nggak melisahkan itu, atau karena kita merasa kita takut dan kita nggak pantas untuk berdoa. Kalau jawabannya adalah karena yang kedua, karena kita ngerasa kayaknya aku nggak pantas deh. Halo Kak, mohon maaf, sinyalnya sepertinya bermasalah nih Kak. Halo, sinyalnya putus Kak. Jadi nge-fresh di tempat aku. Oke, teman-teman, mohon maaf ya, ini tadi ada masalah teknis.
terkait dengan sinyal. Semoga nanti segera tersambung lagi dengan Kak Atikah ya teman-teman. Oke. Oke. Ini Oke. tiba-tiba mati ya? Aku kelempar Betul. deh. Oke. Nge-freeze tadi. Dilanjut aja Kak, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Jadi kalau misal ya teman-teman, kita kan udah berdoa kayak gitu, kita udah punya banyak list doa, tapi kita sulit melisankan itu, jangan-jangan karena kita ngerasa nggak pantas, karena kita ngerasa bahwa aku malu banget untuk berdoa gitu ya Allah, kayaknya aku nggak cukup pantas deh untuk mendoakan ini. Kita tuh bisa banget gitu mendoakan itu lewat cara lain gitu, dengan istighfar-istighfar yang kita punya gitu, lewat doa-doa minta ampun ya Allah, ampuni aku gitu. Dan bahkan kan doanya Nabi Yunus kayak gitu, bahkan ketika beliau terjebak di dalam kegelapan, doanya beliau tuh sangat-sangat luar biasa. Dan kalimat dalam doa itu kan minta ampun kan gitu, terus doanya Nabi Ayub kayak gitu, pokoknya doa-doa luar biasa yang mereka juga lisankan itu. Dan itu nggak exactly minta kayak ya Allah tolong berikan aku ini, berikan aku itu gitu, tapi benar-benar minta ampun sama Allah. Dan mungkin itu bisa jadi salah satu cara ketika kita kesulitan untuk melisankan dari hal-hal yang kita mau gitu. Dan semoga kita tuh selalu digerakkan sama Allah untuk berdoa gitu kan. Bahkan ada doanya ya untuk kita tuh jadi hamba yang bisa bersyukur dan bisa berdoa gitu, karena dengan kita berdoa sebenarnya itu tanda bahwa Allah tuh akan memampukan kita untuk melakukan hal itu gitu. Jadi apapun yang teman-teman lagi impikan mungkin, atau bahkan list-list doa yang udah tertumpuk panjang di daftar doanya kalian gitu, semoga kita punya kemampuan untuk mendoakan hal gitu gitu. Untuk minta sama Allah aja tuh rasanya PR, rasanya kayak butuh perjuangan tersendiri. Tapi kalau misal kita lagi di fase yang sulit untuk berdoa, semoga kita digerakkan untuk berdoa. Dan ingat, selalu awali doa kita tuh dengan minta ampun sama Allah, karena disitulah paling gongnya. Karena ibarat botol yang kalau kita mau masukin air di dalamnya, tutupnya tuh harus dibuka dulu gitu. Dan itulah perjalanan dan itulah indahnya doa kayak sih gitu. Dan semoga bisa menjawab ya. Insya Allah bisa menjawab Kak. Tadi doa-doanya juga ada di buku ini juga ya teman-teman. Di Majmu Doa Jalur Langit ya. Nanti lengkap juga tadi ya yang disampaikan juga sama oleh Kak Atika. Oke, ini ada Nah, betul pertanyaan banget. pertanyaan menarik juga nih dari Kak Alifa Lutfia. Nah, tadi Kak Alifa itu bertanya tentang fenomena akhir-akhir ini banyak orang yang memilih bunuh diri karena tidak percaya dengan takdir. Nah, pertanyaannya itu Kak Cahaya, Kak Cahaya panggilnya Kak Cahaya juga ini. Bahas ini juga dong kalau dari psikologi karena skripsiku mengaitkan dengan hal itu. Oke. Jadi teman-teman, kalau ini salah satu stigma yang sering banget muncul ya, dan sering banget aku dengar sebagai orang yang aku juga concern di mental health gitu. Katanya kalau kita punya mental health issues, itu tuh artinya kurang iman gitu. Ini sering banget yang kita dengar kayak gitu. Padahal emang bener ya, kalau kita punya mental health issues tuh artinya kurang iman gitu. Padahal di dalam diri kita itu tuh terdiri dari banyak aspek kayak gitu. Bukan cuma sisi spiritual, tapi kita juga ada aspek jiwa dan aspek fisiknya. Jadi ada fisik, terus spiritual, sama mentalnya kita atau jiwanya kita gitu. Dan untuk kita bisa sehat secara holistik, itu kan berarti ada tiga. Dan kalau kita lagi kena mental health issues, artinya jiwa kita atau mental kita tuh memang nggak apa ya, nggak baik-baik aja kayak gitu. Ya mungkin bisa jadi itu kepengaruh sama spiritual kita, bisa jadi itu kepengaruh sama fisik kita gitu, tapi bukan berarti ketika jiwa dia dalam tanda kutip ada sesuatu yang nggak baik-baik aja, itu tuh langsung dilekatkan bahwa dia kurang iman gitu. Oh, lu mah kurang ibadah aja kayak gitu. Kita nggak bisa langsung ngejudge kayak gitu, karena bahkan di zaman dulu pun, di para sahabat kayak gitu, itu tuh ada loh mental health issues kayak gitu. Dan bahkan Rasul itu pernah ditimpa rasa sedih yang sebegitu sedihnya gitu. Rasul itu pernah ibaratnya ditimpakan, dikasih rasa rasa sedih yang segitu
gedenya sampai Rasul itu juga mempertanyakan lagi tentang ya Allah gini banget ya rasanya gitu. Itu kalau bahasa sekarangnya gitu. Dan bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran di surat Maryam, Maryam aja dulu ketika dia harus melahirkan anak yang bahkan itu tanpa ayah gitu. Maryam itu perempuan terhormat loh. Maryam itu sangat-sangat menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Terus dia diuji lewat hal yang paling dia jaga gitu. Dia harus melahirkan bayi yang nggak ada ayahnya gitu. Gimana memalukannya buat dia gitu. Dan bahkan Maryam itu ketika mau melahirkan dia tuh bahkan bilang ya Allah kenapa engkau nggak matikan aku aja, ya Allah kayaknya masih lebih baik aku udahan aja deh di hidup ini daripada aku harus lanjut hidup dan aku menanggung semua rasa malu sebesar ini gitu. Dan rasa sakitnya itu bukan cuma fisik loh waktu Maria melahirkan, rasa sakitnya itu juga rasa malunya juga karena selama ini dia selalu menjaga kehormatannya gitu. Dan itu kan tanda ya bahwa oh iya ya ternyata mental dia lagi nggak baik-baik aja tuh at the time gitu. Dan jadi kita nggak bisa langsung oh berarti kalau kamu punya mental health issues artinya kamu kurang beriman gitu. Itu sesuatu yang beda lagi gitu. Walaupun itu akan sangat mungkin berpengaruh besar gitu kalau misal teman-teman lagi ngerasa mental kalian gak baik-baik aja, dengan kita punya kedekatan sama Allah itu tuh akan ngebantu banyak gitu, memang seperti itu gitu. Makanya kalau misal kita ngelihat fenomena sekarang mereka tuh banyak yang bunuh diri, lagi-lagi kita kan orang lain ya kita cuma ngeliat itu di media gitu atau bahkan ketika kita ngeliat orang terdekat kita gitu, kita orang lain yang kita tuh hanya bisa nilai dia, oh dia kayaknya kayak gini, tapi kita nggak beneran tahu dia tuh kenapa, kita nggak beneran tahu kayak sebenarnya apa ya yang melatar belakangi keputusan dia seperti ini gitu, apakah dia putus asa dengan takdirnya dan lain sebagainya gitu, kita nggak pernah benar-benar tahu. Tapi salah satu hal yang ternyata juga berpengaruh sama ini adalah karena dia tuh udah hopeless, ya karena dia udah nggak punya harapan sama sekali tentang hidupnya. Kita kan untuk kita ya, kita kan meyakini bahwa Allah tuh udah menciptakan takdir sedemikian rupa dan kita meyakini bahwa takdir Allah tuh pasti baik gitu. Dan ketika jiwa kita, mental kita lagi nggak baik-baik aja, itu tuh hilang semua gitu. Rasanya kayak ya Allah, emang apa lagi yang mau diharapin? Ini kayaknya udah final deh. Ini kayaknya udah titik deh. Udah nggak ada lanjutan-lanjutannya kayak gitu. Untuk orang-orang yang kita masih bisa berpikir logik kayak gitu, kita mikir kayak, oh masih ada nih terusannya gitu. Tapi untuk yang lagi nggak baik-baik aja, kita tuh just mikir kayak, enggak deh, kayaknya ini udah titik deh. Ini udah ujungnya gitu. Jadi kalau misal teman-teman lihat fenomena itu dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya, ya dia udah nggak punya harapan. Dan bahkan ini sesuatu yang paradoks banget. Orang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya sebenarnya orang yang pengen banget hidup. Paradoks ya kedengarannya gitu. Tapi ternyata ini tuh bisa banget kita lihat gitu. Orang-orang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya, dia tuh pengen banget ada alasan untuk dia tuh bisa bertahan hidup. Tapi karena dia udah nggak punya harapan lagi, karena dia udah nggak punya sesuatu yang bikin dia kayak, oh iya ya besok bisa lebih baik kali ya kayak gitu. Akhirnya dia memilih kayak, enggak deh ini udah ujungnya. Kayaknya ini jalan terbaiknya gitu. Jadi hal itu dan ternyata kejadian akhir-akhir ini gitu, memang salah satu hal yang aku pelajarin juga teman-teman, ternyata ketika kita udah nggak punya harapan sama sekali, itu tuh akan mengikis habis rasa percaya kita sama diri kita, sama orang lain, sama Allah bahkan. Dan ketika kita udah nggak punya harapan, satu-satunya yang bisa kita lakukan, ya udah berhenti di sini aja nggak sih gitu. Dan ini sebaliknya ya, kalau misal teman-teman merasa bahwa aku jadi ada di fase itu, aku udah menginginkan hal itu, apa cara yang bisa aku lakukan nih gitu. Ini cara yang terdengar klise, tapi memang ada penelitiannya bahwa dengan kita melatih diri untuk bersyukur, ternyata bisa bikin kita punya harapan hidup yang lebih panjang.
Ini bukan sesuatu yang kayak oke berarti aku harus mensyukuri ini itu dan lain sebagainya. Oke, mulai dari hal paling sederhana. Kalau kalian lagi ngalamin hal-hal berat itu dan kalian udah kepikiran ke arah sana gitu, kalian bisa banget untuk berhenti dan dengerin detak jantung kalian, terus kalian mikir kayak, oh iya ya hari ini aku masih dikasih kesempatan buat nafas. Selama kalian masih bisa nafas, artinya Allah itu masih punya kesempatan, Allah masih punya peluang-peluang lain untuk bisa mengubah hidup kita yang nggak pernah kita bayangin. Dan bisa jadi itu adalah hal-hal indah yang selama ini nggak kebayang di hidup kita. Dan semoga itu menjawab. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Atika. Ini Eh, mungkin pertanyaan yang terakhir ya Kak, karena udah larut juga. Ini dari Kak Fajri Nur Mutakin. Bismillah mau tanya nih, berbicara tentang titik terendah di usia Kak Atikah yang ke-27 tahun ini, apakah Kakak pernah ada di titik terendah itu? Lalu seperti apa bentuknya Kak dan bagaimana Kakak bangkit dari titik tersebut? Oke, jadi teman-teman, di tahun 2018 aku ngerasa itu titik terendah aku, itu tuh sekitar umur aku 19 tahun gitu. Dan ternyata titik itu yang ngebawa aku untuk aku belajar Islam seperti sekarang kayak gitu. Aku mulai mengkaji Islam gitu dan dari situ satu pelajaran yang aku dapat ternyata titik terendah kita itu bisa ngebawa kita untuk lebih dekat sama Allah ya, untuk kita tuh lebih kenal sama Allah gitu. Itu adalah pelajaran pertama di tahun 2018 ketika aku ngerasa itu titik terendah aku. Seiring berjalannya waktu ternyata di balik titik terendahnya kita akan ada titik lebih rendah yang akan kita temuin gitu, dan itu terjadi di tahun 2024. Dan aku nggak bisa ngasih tahu apa bentuknya, tapi tadi aku sempat mention bahwa semua hal itu, semua aspek itu seakan diuji gitu. Karena waktu itu ayahku sakit, terusan finansial otomatis berpengaruh dan lain sebagainya gitu. Itu bener-bener sangat mengguncang diri aku di tahun 2024 ya, kayak rasanya ya Allah aku kan mendoakan untuk minta dicukupkan atas adanya engkau gitu. Ternyata semuanya tuh diambil sama Allah gitu. Dan dari situ untuk aku melewati titik itu, aku cuman mikir, ya Allah, aku nggak kepikiran nih 5 tahun lagi gimana, 10 tahun lagi gimana, bahkan aku nggak kebayang 1 tahun lagi gimana, aku masih bisa hidup atau enggak gitu. Tapi tolong bantuin aku ya Allah, tolong bantuin aku untuk bertahan di detik ini aja gitu. Dan ternyata ketika aku minta ya Allah, tolong bantuin aku di detik ini, terus di detik berikutnya Allah tuh bantuin aku banget gitu. Dan salah satu doa yang gak pernah lepas dari aku adalah ya Allah, yang kita minta bahwa ya Allah tolong jangan pernah biarkan aku sendirian walaupun sekejap mata, ya Allah tolong berikan aku pertolongan dari arah yang gak disangka-sangka gitu. Dan itu doa yang aku suka banget, salah satu doa favorit aku banget ketika aku lagi ngelewatin apapun. Ya Allah semoga engkau tuh nggak pernah ngebiarin aku sendirian, ya Allah tolongin aku kayak gitu. Dan di momen aku menghadapi itu semua dengan doa aku yang itu, aku ngebawa doa itu tuh sampai kemarin di Mekah bulan Desember. Aku mendoakan itu di depan Ka'bah. Bahkan aku tuh sampai nangis segukan pas aku doa itu. Dan ada orang-orang di sekitar aku yang mereka mendoakan aku. Dan doanya adalah mereka mengingatkan bahwa nggak apa-apa kalau kamu mau nangis, tapi sabar ya. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada sekitar, kebayang gak sih kalian kayak dua saf dalam masjid itu mendoakan aku gitu, dan bahkan ada kayak sekitar 7 orang yang mereka tuh meluk aku satu persatu dan mereka tuh mengingatkan, tenang aja Allah tuh Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tenang aja kamu tuh cuma perlu sabar, minta tolong sama Allah dengan sabar dan sholat. Dari situ tuh rasanya kayak, oh ini ya sesuatu yang aku sering banget denger tapi rasanya beda kalau aku lagi ngalamin langsung gitu, kalau aku lagi ngalamin hal-hal berat tapi ternyata Allah nolongin lewat apa yang dilisankan sama orang lain. Dan sebenarnya itu ada di dalam Al-Quran gitu. Ternyata ketika kita lagi ngalamin hal berat, minta tolong dengan sabar dan sholat gitu. Dan sabar itu kan selama ini kita nganggap bahwa sabar itu artinya diem. Sabar itu
kita ngira awalnya itu kayak sesuatu yang pasif, padahal sabar itu bukan sesuatu yang pasif, tapi sabar itu sesuatu yang bisa kita lakukan, sesuatu yang butuh action. Sabar itu bukan artinya kita diem aja tanpa berusaha, tapi sabar adalah ketika kita mengikhtiarkan dengan segenap jiwa raga kita, dengan semaksimal mungkin untuk mengupayakan dari doa-doa kita gitu. Sabar itu ketika kita juga melakukan sesuatu. Jadi sabar itu bukan sesuatu yang pasif gitu. Dan mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Dan ketika kita sholat itu tuh wujud dari doa gitu. Jadi kita tuh diminta buat berdoa sama Allah, dan doa itu tuh salah satu yang utama banget adalah di dalam sholat-sholat kita gitu. Dan ternyata kita tuh dikasih banyak privilege sama Allah, bukan cuman minta doa itu di dalam sholat kita gitu, tapi kita disuruh untuk berdoa dari semua aspek hidup kita selama 24 jam. Kita dikasih kesempatan untuk mendoakan apapun sama Allah gitu. Dan rasanya itu kekuatan yang bisa bikin aku ngelewatin semua hal itu ketika semua itu terdengar klise, tapi ternyata semuanya tuh saling berhubungan gitu. Dan bahkan teman-teman, aku ingat banget bahwa ternyata salah satu syarat untuk ditolong Allah adalah dengan bertakwa. Kenapa bertakwa? Karena kalau kita minta tolong sama Allah dan ternyata Allah tuh nggak ridho sama kita, Allah itu nggak suka sama kita gitu, ya pertolongan Allah juga kebayang gini. Teman-teman, ada orang yang ternyata tuh selama ini tuh berteman baik sama kalian gitu. Oh, dia mah orangnya baik banget gitu. Terus minta tolong ke kalian. Kita sebagai manusia pasti akan mikir kayak, oh ya udah, aku akan ngebantu dia karena dia selama ini tuh baik banget ke aku gitu. Dan apalagi sama Allah yang rahmatnya itu begitu luas, dan ketika kita bikin salah aja bahkan Allah tuh masih mau nolongin kita. Apalagi kalau kita tuh hamba kesayangannya Allah gitu. Dan ternyata salah satu syarat untuk ditolong Allah adalah dengan bertakwa. Dan dari situ aku mikir kayak, gimana ya caranya untuk aku tuh memaksimalkan takwa aku? Gimana ya caranya untuk aku tuh bisa memaksimalkan kebaikan-kebaikan aku gitu. Dan salah satu hal yang aku lakukan di momen-momen aku menghadapi itu adalah dengan fokus sama kebaikan yang lagi aku buat gitu. Karena bisa jadi itu salah satu hal yang bikin Allah ridho sama aku, bikin Allah itu seneng sama aku, dan peluang untuk aku ditolong sama Allah tuh jadi lebih besar. Itu dia. Oke, terima kasih Kak Atika. Terakhir sebelum ditutup, barangkali ada closing statement dari Kakak. Oke. Oke, aku mau bilang terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ada di sampai sesi akhir ini, terus kesempatannya untuk aku sharing, dan tadi aku juga menikmati sekali insight-insight dan ilmu dari Kiai. Dan aku mau bilang ke teman-teman gitu, ketika kita lagi ada di fase yang hidup tuh lagi gelap-gelapnya, bisa jadi Allah tuh mempercayakan cahaya itu tuh lewat kita gitu. Kalau teman-teman lagi yang ngerasa aku nggak tahu mau apa, udah minta sama Allah, ya Allah, aku nggak tahu mau apa, tapi tolongin aku ya. Ya Allah, aku nggak tahu kenapa aku bisa sedih ini, tapi tolong bantuin aku ya. Ya Allah, bahkan aku nggak tahu apa yang aku rasakan, tapi tolong temenin aku terus ya. Lewat hal-hal itu, lewat lisan-lisan kita yang itu kan dengan mudah ya bisa kita lakukan gitu. Ternyata itu akan sangat ngebantu kita banget. Dan kalau teman-teman kehabisan doa, akan ada banyak doa yang udah diajarin sama Rasul kayak gitu, yang udah ada di dalam Al-Quran gitu. Dan bahkan buku Majmu Doa ini, Jalur Langit itu, kita tuh nembus langsung sama Allah, ya Allah tolongin banget. Kalau bukan engkau, ke siapa lagi aku harus minta gitu. Kalau doa aja kita nggak mau ngapain lagi gitu. Ini tuh deh cara paling ampuh dan sederhana juga loh. Doa itu sesuatu yang bisa kita lakukan. Doa yang simple kayak gitu, tapi efeknya luar biasa gitu. Kalau nggak doa, kita mau apa lagi? Dan semoga kita selalu digerakkan sama Allah untuk berdoa. Jadi terima kasih banyak untuk waktunya. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Kak Atika, Masya Allah luar biasa. Tadi banyak banget yang kita dapatkan dari Kakak, dari pengalaman.